Bunuh. Hancurkan. Lahir sebagai putra Huaxia. Mati sebagai jiwa setia Huaxia. Apa yang terjadi? Aku hidup lagi. Pasangan yang serasi. Menurutmu orang bodoh gampang ditakuti? Karena aku sudah hidup lagi. Aku akan kembali ke puncak. Dan menyapu bersih semua ketidakadilan di dunia. Mu Yingxiong, Jenderal Pelindung Negara. Qiang Feng. Qiang Feng, pamanmu telah berbuat salah padamu. Karena tidak menjagamu dengan baik. Li Qingyu, utusan seragam bordir biru kota kekaisaran. Aku Mu Yingxiong. Merasa malu di hadapan Pangeran Ni. Ayah. Ayah, kenapa kau menangis? Dia hanya orang bodoh. Dia bahkan tidak sebaik anjing. Ayah, jangan khawatir. Dengan matinya si bodoh ini, pertunangan itu tidak lagi sah. Begitu nanti aku menikahi Marki Muda, dengan dukungan Permaisuri Langit, kediaman jenderal kita pasti akan sangat makmur. Wan Sun benar sekali. Jenderal tuamu, Wan Sui dan aku, saling mencintai dengan tulus. Dan sudah lama berjanji sehidup semati. Aku mohon jenderal tua, untuk dengan murah hati menyetujui pernikahan kami. Diam. Putraku Qiang Feng. Tulangnya belum dingin. Masih terbaring di sini. Bagaimana mungkin kau bisa membicarakan pernikahan? Mu Yingxiong. Aku menghormatimu dan memanggilmu jenderal. Jangan berpikir bahwa keluargaku kediaman paman kaisar tidak layak untuk kediaman jenderal. Sejujurnya padamu, aku sudah minta Permaisuri Langit beri restu pernikahan ini. Pernikahan ini, jika kau tidak setuju, kau tetap harus setuju. Ayah. Hei, Wan Sui, jangan khawatir. Dalam 3 hari, Permaisuri Langit pasti akan membuat langkah besar. Jika kau mengikutiku, kau pasti akan bangkit menjadi seorang Phoenix. Kediaman jenderal juga bisa mengikutimu dan naik ke surga. Kalau begitu, pernikahan kita harus dipercepat. Wanita bodoh macam apa? Bajingan ini memanipulasi dia secara psikologis. Begitu dia mengambil alih kediaman jenderal, lupakan tentang menjadi burung Phoenix. Dia akan menjualmu ke rumah bordil nanti. Dan kau bahkan harus menghitung uang untuknya. Siapa? Siapa yang bicara? Tentu saja ini aku tunanganmu. Hantu. Baiklah, baiklah, aku belum mati. Kau sebenarnya belum mati. Hidupmu benar-benar tanggun. Baru saja. Kau mencoba membunuhku. Aku akan melaporkan ini kepada kekaisaran. Siapa? Membunuh bocah sepertimu. Tuan muda, aku hanya bermain-main denganmu. Bermain-main dengan orang bodoh. Tepat sekali. Begitukah caramu bermain? Yao Chen Feng, apa yang kau lakukan? Mencelakai Marki Muda seperti ini. Dia adalah milik Permaisuri Langit. Dia baru saja mengatakan sendiri. Dia bermain dengan orang bodoh. Dipukuli oleh orang bodoh. Siapa yang akan percaya itu? Yao Chen Feng, apakah kamu gila? Marki Muda memiliki status bangsawan. Jika kau memukulnya, kau akan menderita hukuman yang sangat berat. Jangan lupa, kau sekarang adalah tunanganku. Membela orang luar. Ini sangat tidak pantas bagi seorang wanita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau, apa yang kau lakukan? Dia benar-benar cantik. Karena kau adalah tunanganku. Maka aku bisa sempurnakan pernikahan lebih cepat bersenang-senang. Siapa yang mau menikahi orang bodoh sepertimu? Terima kasih kepada kalian berdua karena memukul kepalaku. Seperti itu, aku sekarang berpikiran jernih. Tapi, kalian berdua akan mengalami nasib buruk. Tidak mungkin. Bocah tetaplah bocah. Kau terlahir bodoh dan kau akan jadi orang bodoh seumur hidupmu. Kau tidak mungkin bisa lebih baik. Wan Sui sudah menjadi wanitaku, bukan giliranmu, untuk menyentuhnya dasar bocah. Aku menasihatimu untuk segera membatalkan pernikahan, lalu berlutut, dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Mungkin, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Mengancamku. Kau
Dasar bocah kurang ajar, beraninya kau memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Aku putra paman kaisar. Seorang sarjana terhormat. Dari pavilion Wen Yuan. Aku memukul. Tepatnya kerabat kekaisaran sepertimu. Aku memukul. Tepatnya pejabat generasi kedua sepertimu. Kau sudah mati. Semuanya masuk. Tangkap orang ini, dan cincang dia menjadi 18 bagian. Ya, Ayo. The film was translated and narrated by M Media. ini. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak hanya menjadi lebih pintar, sebenarnya sangat pandai bertarung. Coba ancam aku lagi. Baguslah kau tidak bodoh, agar orang lain tidak menertawakanku, karena hanya menindas orang bodoh. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku si Ling Yun, karena kejam. Masih mencari masalah. Jiao Changfeng, apakah kau tahu? Mengapa hanya kau si bodoh yang selamat? Ada sesuatu konspiratif di sini. Maman, dulu Pangeran Ning dituduh melakukan pengkhianatan dan seluruh keluarganya dihukum mati. Namun hanya kau, Jiao Changfeng yang lolos dari malapetaka itu. Itu karena istana kekaisaran mengasihanimu sebagai orang bodoh. Garis keturunan kekaisaran lainnya, selama mereka normal dan tidak bodoh, juga binasa. Itulah mengapa hanya kau, Jiao Changfeng, masih hidup. Sekarang, dia tidak lagi bodoh. Semua orang sudah lihat langsung. Begitu aku kembali ke istana dan melapor kepada Permaisuri Langit, kau tinggal menunggu anggur beracun. Aku bilang kau anak muda, tidak punya etika bela diri. Jika aku membungkammu sekarang, bagaimana kau akan merespons? Kau, beraninya kau. Cepat bangun dan lindungi aku. Berani bertindak lancang lagi, dan aku akan meminta ayahku mengirim pasukan untuk meratakan kediaman Jenderang. Bukan hanya kau, tetapi keluargamu juga akan tamat. Chang Feng, kau adalah satu-satunya pewaris kediaman Pangeran Ning. Kau tidak bisa bertindak impulsif. Chang Feng, pria sejati tahu kapan mengalah dan kapan teguh. Anggap saja pamanmu telah berbuat salah pada kediaman Pangeran Ningmu demi keselamatanmu dan demi kediaman jenderal kami. Tolong tanda tangani kontrak pernikahan ini. Beberapa tahun terakhir ini, pamanmu tidak segan-segan merawat orang bodoh ini. Sebagai seseorang harus tahu cara membalas kebaikan. Baiklah, demi pamanku, aku akan mengalah. Wanita sepertinya serakah akan kesombongan, memihak kaya meremehkan miskin. Aku juga tidak peduli padanya. Bawakan panah. Siapa yang kau sebut serakah karena kesombongan, sombong dan memuja kekayaan? Kau sendiri pengecut. Kenapa bertingkah begitu angkuh? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, tanda tangani dengan cepat. Hai, aku memberitahumu, apakah kau masih orang dari kediaman jenderal? Mereka baru saja mengatakan akan meratakan rumahmu, dan sekarang kau dengan bersemangat mencoba mencari muka. Cukup, aku hanya akan memberimu pelajaran. Surat cerai. Apa? Surat cerai? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Itu berarti kau wanita tidak pantas menjadi istriku. Ingat ini, akulah yang menceraikanmu, bukan pembatalan pertunangan. Kau masih meremehkanku. Orang bodoh sepertimu pantas menjadi bujangan seumur hidup. Hak apa yang kau miliki untuk meremehkanku? Meremehkanmu. Kau sebenarnya benar. Bahkan jika aku harus menikahi gadis pelayan ini hari ini, aku tetap tidak akan menikahimu, Muan Sui. Katakan padaku, akankah kau menikahi orang bodoh ini? Aku. Lihat saja. Bahkan seorang gadis pelayan paling rendah dan terjelek meremehkannya. Berhenti berpura-pura. Meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu, tapi jika kau tidak menikahiku, aku akan memberitahu jenderal tua bahwa kau adalah pembunuh rahasia. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Berhenti berpura-pura. Ketika para penjaga tadi bergerak, aku menyadari ada yang aneh denganmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat melalui penyamaranku? Entah mengangguk dan menikahiku, atau identitasmu akan terbongkar. Kau pilih. Jenderal, hamba ini bersedia menikah dengan Tuan Muda Zhao. Apa
Apel. Baiklah, kalau begitu, setidaknya akan ada seseorang yang menjaga putraku Cheng Feng. Aku orang tua ini setuju. Jadi kalian berdua sudah terlibat secara rahasia. Sepertinya kau tidak sebodoh itu. Kau bahkan tahu cara mencari wanita. Pengawal, bawa laporanku. Dan segera kembali ke istana untuk melapor. Katakan saja bahwa Xiao Cheng Feng putra Pangeran Ning tiba-tiba menjadi tercerahkan dan tidak lagi bodoh. Dan lagi pula, dia sangat cerdas. Aku ingin lihat kau bajingan bisa bertahan selama 3 hari. Dan ini, gadis pelayan fisik ini, yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Bawa dia pergi, untuk dikuburkan bersamanya. Sama sekali tidak, jenderalmu. Terlambat. Semua ini adalah ulah Xiao Cheng Feng. Lakukan sendiri. Dekret kekaisaran telah tiba. Xiao Cheng Feng, terima dekret kekaisaran. Dekret kekaisaran sudah tiba. Permaisuri langit pasti sudah mendengarkan saranku untuk mengeksekusi Xiao Cheng Feng dan kemudian membatalkan pertunangan ini. Kasim, orang ini adalah Xiao Cheng Feng. Dia sebelumnya berpura-pura gila dan bodoh. Sekarang penipuannya terbongkar. Ini adalah kejahatan berat menipu kaisar. Cepat umumkan dekretnya. Hukum dia atas kejahatannya. Eksekusi dia. Kasim, anak ini hanya orang bodoh. Dia hanya menderita cedera kepala. Itu adalah secercah kesadaran yang sekarat. Dia belum sepenuhnya pulih. Terlambat untuk bilang apa-apa sekarang. Xiao Cheng Feng, ini kesempatan terakhirmu. Sekarang, merangkak di bawah selangkanganku, dan lewatlah. Aku akan menginstruksikan Algojo saat memenggal kepalamu untuk cepat dan bersih. Agar kau tidak terlalu menderita. Tidak. Aku harus terus berpura-pura bodoh. Untuk menyelamatkan hidupku. Xiao Hua. Di mana Xiao Huaku? Kau menginjak Xiao Huaku. Kau pantas dipukul. Cepat lindungi aku. Tangkap si bodoh itu. Xiao Hua. Mereka semua orang jahat. Apakah mereka menyakitimu dengan menginjakmu? Mereka benar-benar pantas dipukul. Kasim, kau juga melihatnya. Dia melakukan kekerasan di depan umum, melukai kerabat permaisuri langit. Kejahatannya pantas dihukum mati. Hamba ini secara pribadi menyaksikan bahwa ini Xiao Cheng Feng putra Pangeran Ning masih dalam keadaan bodoh. Menurut hukum Shou Agung kita, orang bodoh yang melukai seseorang bukanlah kejahatan yang diancam hukuman mati. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kunjungan hamba ini, kali ini, mengumumkan titah kekaisaran yang utama. Keluhan pribadi Markus Muda tidak boleh menyinggung rahmat yang mulia. Xiao Hua. Apa sebenarnya dekret kekaisaran ini? Xiao Cheng Feng, Xiao Cheng Feng. Kau nggak tahu beneran, atau cuma akting? Permaisuri langit tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu kau kehilangan perlindungan, keterlibatan dengan kediaman jenderang. Lihat bagaimana aku menggunakan kekuatan besar di tanganku untuk menghancurkannya. Xiao Cheng Feng, terima titah kekaisaran. Dekret suci ditetapkan. Atas mandat langit, kekaisaran menitahkan demikian. Aku telah mendengar bahwa putra Pangeran Ning, Xiao Cheng Feng, jujur dan berbakti, memiliki bakat dan kebajikan. Karena itu aku titahkan khusus Xiao Cheng Feng akan mewarisi gelar Pangeran Ning untuk melayani negara dengan setia atas perintah kekaisaran. Apel, memberi Xiao Cheng Feng gelar Pangeran Ning. Bagaimana ini mungkin? Kasim, apakah ada kesalahan? Ini adalah titah kekaisaran dari Yang Mulia. Siapa yang berani berbuat salah? Mungkinkah kau bahkan berani mempertanyakan titah kekaisaran? Hamba ini tidak berani. Xiao Cheng Feng, terima titahnya. Menerima titah. Semua keturunan kekaisaran telah dibantai oleh permaisuri iblis. Hanya aku yang tersisa satu-satunya pewaris. Jika aku menerima titah ini, aku tidak akan jauh dari kematian. Xiao Cheng Feng, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat berlutut untuk menerima titah. Jika kau ingin aku menerima titah, kau harus memberiku token pembebasan dari hukuman mati. Aku sudah lama melayani rumah ini, tetapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang menerima titah dan masih tawar-menawar. The film Xiao was Cheng Feng, translated apa kau gila? and narrated by M Media. Aku sudah gila sejak awal. Tapi bahkan, jika aku gila, aku masih tahu bahwa seluruh keluarga kekaisaran hanya menyisakan aku satu-satunya pewaris klan Shao. Tanpa token pembebasan dari hukuman mati, aku tidak akan hidup selama 3 hari. Menentang titah kekaisaran.
dihukum mati. Jika kau membunuhku, maka bahkan pewaris terakhir akan tiada. Seluruh wilayah klan Shao kemudian akan diserahkan kepada orang lain. Aku hanya punya satu nyawa, dan tidak ada gunanya menyesal jika aku mati. Sayang sekali untuk yang seluas ini, kekaisaran klan Shao. Ini, kalau begitu hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Pertama aku akan memenggal kepala. Berhenti. Xiao Chengfeng, cepat terima titah ini. Mulai sekarang aku tanggung jawab atas keselamatanmu. Sungguh kecantikan tiada tara. Boleh saya tanya, apakah Anda sudah menikah? Kurang ajar. Ini adalah penasihat kekaisaran Shou Agung kita, Guru Abadi Luo. Jangan tidak sopan. Penasihat kekaisaran. Kasim, aku lihat dia sudah tidak tertolong. Seret saja dia keluar dan penggal kepalanya. Aku akan menerimanya. Kau markus muda bukan? Setelah melihat Pangeran Ning ini, kenapa kau tidak bersujud dan menyapaku? Xiao Chengfeng, jangan berkhayal. Bahkan jika kau telah diberi gelar pangeran, kau tetaplah pangeran bodoh. Pangeran ini adalah bangsawan pangeran, dan kau tuan muda dari sebuah kemarkuisan. Berani berbicara kepada Pangeran Ning ini seperti itu. Ini adalah pembangkangan dan penghinaan terhadap hukum negara. Kau pantas dipukuli. Xiao Chengfeng, apa yang membuatmu begitu bangga? Tamparan ini memukulmu atas nama ayahmu, berpandangan sempit, berpikiran bodoh. Xiao Chengfeng, kau memukul seorang wanita. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Terlepas dari apakah kau laki-laki atau perempuan. Jika bukan karena martabat kediaman jenderal, aku akan lebih tidak berbelas kasih. Xiao Chengfeng, kemasi barang-barangmu. Kita akan pergi ke kediaman Pangeran Ning. Tidak perlu berkemas. Orang bodoh. Barang berharga apa yang mungkin dia miliki? Aku The akan film pergi was sekarang. translated and Barang-barang di sini. narrated by M Media. Aku tidak akan mengambil apapun. Selamat tinggal. Tinggal di rumah besar ini. Ditemani oleh kecantikan yang luar biasa. Menjadi pangeran yang riang. Juga tidak buruk. Kamar ini sudah lama tidak dihuni. Semuanya berjamur. Nanti aku cari The orang film was untuk membersihkannya translated dan and menugaskanmu beberapa narrated by pelayan. M Media. Dengan kecantikan seperti penasihat kekaisaran. Bertindak sebagai pengawal pribadiku. Untuk apa aku butuh pelayan? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku menasihatimu untuk tidak berhayal. Penasihat kekaisaran, lebih baik biarkan dia berfantasi sebentar. Bagaimanapun, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Siapa yang tidak ingin bermimpi sedikit? Kurasa. Kaulah yang sedang melamun. Lihatlah tatapan mesumu. Kau pasti sering memimpikan. Penasihat kekaisaranku yang agung bukan? Seorang gadis cantik adalah dambaan seorang pria terhormat. Penasihat kekaisaran adalah kecantikan tiada tara, mengungguli semua kecantikan lainnya. Dia adalah Dewi Impian, bagi tak terhitung pria Shou Agung, penasihat kekaisaran. Mengapa merendahkan diri untuk melayani bocah sombong ini? Si Ling Yun, jaga ucapanmu. Demi Paman Kaisar, aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada lain kali, aku pasti tidak akan mengampunimu. Luo Yonyan, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku menyarankanmu untuk memperbaiki perilakumu. Tinggalkan Xiao Chengfeng sekarang. Aku akan berdiskusi dengan Wan Sue untuk menjadikanmu istri utama. Dan dia yang kedua. Jika kau tetap keras kepala, hati-hati. Kau mungkin akan dikubur bersama Xiao Chengfeng. Terkuburlah bersama nenekmu. Bahkan penasihat kekaisaranku. Kau berani menggodanya. Mati saja. Dasar kau Xiao Chengfeng. Kau berani memukulku. Dalam 3 hari, aku akan menyita hartamu dan memenggal kepala. Sita milik kakekmu. Dekret permaisuri langit. Mengharuskanmu dalam 3 hari. Untuk mengumpulkan 100.000 liang perak buketi. Sekarang, kau harus merangkak di antara kakiku. Aku akan memohon untukmu, agar kau bisa mati dengan lebih bermartabat. Bagaimana? Kurasa di Shou Agung ini, siapa yang berani membongkar rumahku atau memenggal kepalaku? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memenggalmu duluan. Dasar orang gila.
Kau tunggu saja kematianmu. 3 hari kemudian, aku tuan muda ini akan secara pribadi menyita rumahmu. Aku tahu permaisuri akan membalas. Tidak menyangka akan secepat ini. 3 hari. 100.000 liang. Ini bukan meminta uang. Ini meminta nyawaku. Biasanya, 100.000 liang ini memang bukan apa-apa. Tapi sekarang, kediaman Pangeran Ning benar-benar miskin. Kami sama sekali tidak bisa menghasilkannya. Yang mulia, sungguh baik padaku. Menikahkan kalian berdua bidadari abadi kepadaku. Keberuntungan apa yang telah kukumpulkan di kehidupan sebelumnya. Bencana sudah menimpa kita, dan kau masih memikirkan ini. Kebodohan ini belum sepenuhnya pulihkan. Hanya 100.000 liang bukan? Oh ya istriku, sekarang sudah waktunya kau membiarkanku melihat wajah aslimu bukan? Kamu ingin melihat wajahku? Aku pikir kamu seharusnya masih berpikir hati-hati tentang bagaimana cara bertahan hidup. Bukankah kita punya penasihat kekaisaran ini di sini? Pinjami aku sedikit dulu. Aku berjanji akan membayarmu kembali. Aku kira kau punya kemampuan. Jadi kau sebenarnya merencanakan sesuatu melawanku. Kemana perginya sikap sombongmu? Barusan, aku adalah penasihat kekaisaran. Ini bukan kas negara. Jangan bilang aku tidak punya. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan meminjamkannya padamu. Apa? Apa kau takut aku akan jadi benalu? Apa kau tidak percaya padaku? Wilayah kekuasaan dan tanah kediaman Pangeran Ning telah disita semua. Kau hanya punya manor ini yang tersisa. Apa yang akan kau gunakan untuk membayarku? Lagi pula, jika aku meminjamkannya padamu kali ini, bagaimana dengan lain kali? Kau tidak mungkin menjadi parasit seumur hidupmu kan? Jika seseorang bisa jadi benalu, siapa yang mau bekerja keras seperti sapi atau kuda? Lelucon macam apa yang kau buat? Seriuslah. Baiklah, tidak bisakah aku tidak meminjamkannya saja? Hanya 100.000 liang. Merusak perasaan di antara kita berdua. Tidak sepadan. Hanya 100.000 liang. Nada yang sombong sekali. Meskipun kamu adalah ayam yang bertelur emas, dalam 3 hari, kamu tidak akan bisa menghasilkan 100.000 liang. Berbicara tentang kemurahan hati. Istriku, seperti kata pepatah, istri tidak mencela suaminya karena miskin, dan suami tidak mencela istrinya karena jelek. Aku bahkan tidak mencelamu karena jelek, namun kau mencelaku karena miskin. Hanya 100.000 liang bukan? Jika kamu benar-benar bisa semurah hati seperti perkataanmu, itu akan sangat bagus. Menurutku kamu seharusnya masih berpikir matang-matang tentang bagaimana cara melarikan diri. Meremehkanku. Bagaimana jika aku benar-benar melakukannya? Jika kamu benar-benar melakukannya, maka aku akan benar-benar mengakui kamu sebagai suamiku. Istriku hebat, aku suka itu. Apa yang kau rencanakan? Seperti kata pepatah, setiap kesalahan ada pelakunya. Untuk menangkap pencuri, tangkap rajanya dulu. Karena nenek tua ini mencoba berkomplot melawanku, maka aku akan berkomplot melawannya duluan. Merencanakan sesuatu melawannya. Bagaimana cara merencanakan sesuatu melawannya? Bukankah itu mudah? Tulis artikel fitnah, sebarkan rumor cabul tentangnya, cari orang, buat pertunjukan, reputasinya, hancurkan sepenuhnya, buat dia benar-benar dipermalukan dan hancur. Artikel fitnah. Menyebarkan rumor cabul. Apa maksudmu? Reputasi permaisuri sudah buruk, itu bukan masalah sehari 2 hari. Meski permaisuri dipermalukan dan hancur. Lalu apa? Apa hubungannya itu dengan 100.000 liangmu? Perak. Tentu saja ada hubungannya. Selama kau mengikuti apa yang kukatakan, 100.000 liang ini akan mudah didapatkan. Apa yang kau ingin kami lakukan? Sangat mudah. Kau pergi ke jalanan, cari beberapa preman jalanan, sebarkan desas-desus kemana-mana. Katakan bahwa mereka masuk istana untuk menjadi kesayangan pria. Cari beberapa yang lebih kurus. Semakin menyedihkan semakin baik. Katakan saja mereka semua ampas yang habis. Lalu, bagaimana kau menghasilkan uang? Kalian semua para wanita, urus saja gosipnya. Adapun soal mencari uang, serahkan padaku. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Apa gunanya semua ini? Xiao Chengfeng ini mungkin belum sepenuhnya bebas dari kebodohan. Kita tidak boleh terlalu mempercayainya. Kau siapkan dulu. Jika gelar bangsawan dicabut, semuanya harus disembunyikan. Aku akan kembali ke istana dan mencari jalan keluar. Lalu, rencananya, apakah kita masih harus melaksanakannya? Kau adalah seorang utusan seragam bordir. Seluruh kota dipenuhi oleh agen rahasiamu. Hal semacam ini, mudah saja. Mari tetap mencobanya. Kami sudah bertindak sesuai dengan rencanamu. Selanjutnya, saatnya bagiku untuk melihat bagaimana kau akan dalam 3 hari mendapatkan 100.000 liang. Mudah. Sangat mudah. Kupikir kamu bisa memikirkan. Ide bagus. Melelang kesempatan makan malam. Bagaimana bisa kamu memikirkan itu? Memang ada banyak yang mendukung permaisuri di istana. Tapi sebelum pemenangnya ditentukan, mereka tidak akan memihak. Terlebih lagi mereka tidak akan secara terbuka makan bersamamu. Jangan berhayal. Jangan lihat berapa banyak orang di sini. Mereka tidak akan membayar.
Bubarlah secepat mungkin. Penasihat Kekaisaran, Anda seharusnya tidak berbicara begitu mutlak. Pangeran Ning, apa yang telah kau lakukan ini? Terlalu murahan. Jika kau benar-benar tidak punya uang untuk makan, katakan saja. Sekalipun kita seburuk apapun, kita tidak akan peduli dengan anak nakal belaka. Semuanya jangan terlalu cemas. Entah dia raja besar atau raja kecil, atau Pangeran Ning. Meskipun begitu aku Xiao Chengfeng. Tetaplah seorang raja. Jika aku tidak salah ingat, aku tumbuh besar di istana. Baru-baru ini, aku yakin semua orang sudah banyak mendengar desas-desus dari istana. Maka aku memutuskan, siapapun yang makan malam denganku, aku akan mengobrol dengan mereka tentang urusan istana, untuk meluruskan fakta, dan mencegah beberapa orang menyebarkan desas-desus palsu. Jika itu gosip istana, itu akan menarik. Siapa bilang tidak? Dia hanya seorang bocah, orang lain sama sekali tidak menganggapnya serius. Mungkin bisa benar-benar mendengar dan melihat beberapa rahasia. Harga awal 1 liang perak, itu benar-benar tidak cukup. Aku menawar 100 liang, aku menawar 200 liang. Kalian para wanita, semuanya gila bukan? Apa yang mungkin diketahui oleh anak muda sepertinya? Kalian pasti gila mau dengar gosip segitunya. Urusan istana, bisakah ditanyakan begitu saja? Jika kau tidak suka mendengarnya, maka jangan menawar. Bagaimanapun rumor beredar di mana-mana sekarang. Kami hanya mencari hiburan. Pangeran Ning tumbuh besar di istana, jadi informasinya lebih dapat diandalkan daripada rumor dari luar. Bukan begitu? Kau, Kakak perempuan ini benar-benar tahu banyak. Anda juga memiliki selera yang tinggi. Untuk ketajaman Anda, aku sudah memutuskan untuk menaikkan taruhan. Skandal di dalam istana belum terungkap. Hal-hal tak terkatakan di istana dalam. Beberapa informasi kecil, aku menawar 500 liang. Permaisuri dan aku berbagi rahasia yang harus diceritakan. berbagi rahasia yang harus diceritakan. Permaisuri dan aku. Aku menawar 1000 liang. Bagaimana residu obat itu dimurnikan? Bagaimana residu obat itu dimurnikan? Aku menawar 5.000 liang. Temanku, apakah kamu ingin mencoba rasanya menjadi ampas? The film was Berani. translated Aku and menawar narrated by 6.000 lian. Aku menawar 8.000. Aku menawar 8.000 lian. 1.000 lian. Aku menawar 15.000 lian. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini hanyalah beberapa gosip untuk percakapan setelah makan malam. Bagaimana mereka bisa buat orang datang berbondong? Itulah mengapa aku bilang, penasihat kekaisaran, Anda perlu membaca lebih banyak buku dan memperluas wawasan Anda. Suka bergosip, mengobrol tentang gosip. Ini semua adalah sifat manusia. Beberapa orang untuk memuaskan keinginan voyeuristik mereka. Beberapa orang untuk menanyakan berita istana. Ini adalah psikologi sosial. Psikologi sosial. Aku sudah baca banyak buku, tapi aku belum pernah mendengarnya. Yang belum pernah Anda dengar. Ada banyak hal. Dalam hal ini, aku jauh di depan. Jauh di depan. Aku rasa kau mencari masalah. Kau menyuruh Li Qingyu menyebarkan rumor, membuat gosip. Sekarang kau di sini, menjual informasi internal kerajaan. Apa bedanya ini dengan mencari masalah? Kakak, tolong jangan gegabah. Aku sepenuhnya mengandalkan ini. Lihat saja dulu. Aku menawar 20.000 liang. Dulu ada Buffett membahas saham saat makan siang. Hari ini email aku Xiao Chengfeng mengungkap skandal saat makan malam. Dia menjual makanan seharga beberapa juta dolar AS. Lelangku yang lebih dari 100.000. Tidak berlebihan, Kat. Buffett apa? Dolar as apa? Kau mencari mati. Jangan seret kami ke dalam ini. Hai. Anda ingin mengerebek rumahku. Penggal kepalaku. Aku akan mengait kalian semua dulu, seperti ikan bermulut besar. Apa katamu? Orang ini benar-benar berani bersikap begitu, sombong dan bodoh. Permaisuri Langit, hamba Anda sudah menyelidiki dengan saksama, namun Permaisuri Langit juga tahu. Hamba selalu pisahkan urusan publik dan pribadi. Itulah mengapa hamba Anda ingin mengundang Permaisuri Langit, penyamaran, dan secara pribadi melihat wajah asli jelek orang ini, dan niat jahatnya. Permaisuri Langit show agung kita, ditakdirkan oleh langit. Bagaimana bisa seorang bocah belaka diizinkan untuk sembarangan memfitnah dan mengkritik? Permaisuri Langit dapat mengambil kesempatan ini untuk menyatakan kepada dunia bahwa Xiao Chengfeng memfitnah Permaisuri Langit dan pantas mati. Ini akan menjadi alasan yang adil dan tidak tercela. Bagus, jarang sekali kau memiliki pengabdian seperti ini. Aku akan pergi dan melihat sendiri. Apakah pemuda dari keluarga Pangeran Ning itu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Untuk meringankan kekhawatiran dan kesulitan Bibi, adalah keinginan seumur hidup Lingyon. Bagus, besok aku akan menganugerahkan pernikahan padamu. Selama kau bisa mengurus kediaman Jenderal Penjaga Negara. Aku akan menjadikanmu seorang marki kelas 1. Terima kasih Bibi. Sangat bagus. Yang mulia, Paman Kaisar. Ada penjaga keluarga Si di luar, mengatakan dia memiliki hal penting untuk dilaporkan. Panggil dia masuk. Ya.
Hamba Anda bersujud di hadapan Permaisuri Langit. Bangun dan bicaralah. Terima kasih atas anugerah Anda Permaisuri Langit, Paman Kaisar Muda. Kesempatan untuk perjamuan diambil oleh nanamu. Namun, orang-orang terus menaikkan harga di tengah jalan. Tidak berguna. Siapa yang kau remehkan? Keluarga Siku kekurangan uang makan. Jika kau berani mengoceh lagi, aku akan memenggal kepalamu. Ya. Sayang sekali tidak ada cukup waktu. Kalau tidak, aku bisa saja menipu puluhan ribu liang lagi. 150.000. Sebagai imbalan kesempatan makan malam denganmu. Dan setelah masuk istana, masih ada sisa. Kamu sebenarnya masih ingin menipu puluhan ribu liang lagi. Istri kamu tidak mengerti. Siapa yang mengeluh punya terlalu banyak uang. Aku tidak bisa memahaminya. Semua orang bilang kau adalah seorang pemuda. Aku tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini ada seseorang yang bahkan lebih bodoh darimu. Satu makan malam bisa terjual seharga 150.000 perak. Ini adalah kekuatan dari psikologi sosial. Apakah ini kekuatannya? Apa yang istimewa dari ini? Ada sesuatu yang bahkan lebih bodoh dari ini. Bahkan lebih bodoh dari ini. Seseorang bertaruh denganku, mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan mengakui aku sebagai suaminya. Tidakkah menurutmu dia bahkan lebih bodoh? Siapa yang mau mengakui kamu sebagai suami? The film was Aku hanya mengatakannya saja. translated and Siapa narrated sangka by kamu M serius? Media. Mengapa kamu gugup? Anda adalah jenderal penjaga negara, istri yang secara pribadi dijodohkan denganku. Entah cepat atau lambat itu, tetaplah sebuah pengakuan. Tapi jangan khawatir, aku Xiao Cheng Feng, tidak pernah paksa siapapun lakukan hal sulit. Aku tak pernah bilang tak akan akui kamu sebagai suamiku. Ini, jangan bicarakan ini lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka membayar begitu banyak uang. Mereka pasti orang penting. Kita setidaknya harus menyiapkan jamuan yang baik kan? Perjamuan tidak diperlukan. Namun, setelah ini, kita harus sepenuhnya andalkan Anda penasihat kekaisaran. Mengandalkanku. Anda tahu cara melukis. Apa kamu pikir seorang penasihat kekaisaran? Apakah semudah itu untuk dilakukan? Musik catur, kaligrafi, dan melukis hanyalah keterampilan dasarnya. Kalau begitu mudah, cepatlah gambar sesuatu untukku. Apakah aku bisa menyimpan uang saku ini? Sepenuhnya tergantung padamu. Kemarilah, tahan aku. Aku akan mengajarimu cara melepaskan diri. Itu tidak akan perlu, kan? Kurangi bicara. Siapa yang kau remehkan? Bagaimana itu mungkin? Anak ini sama sekali tidak memiliki pengalaman seni bela diri. Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Istri, kau juga tidak cukup baik. Lepaskan. Kau. Tunggu. Hanya ingin bermain dengannya. Permaisuri Langit telah tiba. Narrated by M Media. Salam kepada Permaisuri Langit. Bangkit. Kakak abadi. Aku akhirnya melihatmu. Kau bahkan lebih kakak abadi dari dalam mimpiku. Bahkan lebih muda, dan bahkan lebih cantik. Bentuk tubuhmu juga lebih baik. Saudari abadi. Cantik, beraninya kau. Secara terbuka menggoda Permaisuri Langit. Benar-benar keterlaluan. Meskipun aku jelas tahu, dia berpura-pura gila, kata-kata manisnya memang menawan. Sudah lama tidak ada yang memujiku seperti ini. Sayangnya, siapa suruh kau bernama Zhao? Tak peduli semanis apa katamu, tetap ada 3. Cukup, cukup. Olah harimau putih adalah benteng militer, karena semua orang sudah di sini. Mari kita mulai diskusinya. Rong Utara menyerbu perbatasan, datang dan pergi seperti angin. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, pun tidak bisa menangkap mereka. Apakah ada yang punya solusi? Melapor kepada Yang Mulia, di antara hamba-hamba Anda yang rendah hati, hanya Pangeran Ning memiliki pangkat bangsawan tertinggi. Kami semua sepakat merekomendasikan Pangeran Ning lakukan simulasi militer dulu. Kami mendukung mosi tersebut. Kami mendukung mosi ini. Keponakan berbudi luhurku, ayahmu mempercayakanmu kepadaku. Dan orang tua ini, yang telah berbuat salah padamu, untuk melestarikan kediaman Jenderang. Aku harus menelan harga diriku demi kebaikan yang lebih besar. Bahkan pertunanganmu dibubarkan. Hari ini adalah situasi kematian yang pasti. Anda tidak boleh mencoba menjadi pahlawan. Aku sudah tua. Biarkan aku.
Mati menggantikanmu. Tidak. Kau orang tua, kau cukup baik. Tapi siapa bilang ini situasi kematian pasti? Keponakan berbudi luhur, Rock Utara paling terampil dalam menyerbu, datang dan pergi seperti angin. Pertarungan individu mereka tiada tanding di dunia. Namun, gaya bertarung mereka licik, tidak pernah terlibat dalam konfrontasi langsung. Kita tidak bisa menangkap mereka, pun tidak bisa mengalahkan mereka. Meski kita menghadapi mereka langsung, kita tetap tidak bisa menahan serangan dan pembobolan formasi mereka. Kau sama sekali tidak mengerti strategi militer. Ini adalah formasi The 3 film was babak tingkat atas. translated Pada and dasarnya tidak bisa narrated ditembus. by Kamu tidak M-Media. bisa memecahkannya. Tapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa memecahkannya. Strategi militer saat ini tidak bisa memecahkannya. Bukan berarti strategi militer mendatang tak bisa memecahkannya. Keponakanku tersayang, jangan mencoba untuk kuat lagi. Jenderal penjaga kediaman negaraku telah menjaga negara selama 200 tahun. Sudah waktunya juga untuk menyerahkan wewenang militer selama aku mati. Permaisuri langit akan mengampunimu. Nyawa dibayar nyawa. Bisa dianggap aku memenuhi janjiku kepada Pangeran Ning yang tua. Orang tua itu tidak buruk. Kamu memiliki belas kasih. Dan aku tidak bisa tidak benar mengenai pembatalan pertunangan. Aku akan memaafkanmu. Hanya barbar Rong Utara. Raja ini bahkan tidak menganggap mereka penting. Jenderal tua memang benar-benar saleh dan mulia. Tapi sayang sekali si bodoh ini tidak memahami usahamu yang sungguh-sungguh. Karena kau begitu bertekad mencari solusi, maka beritahu kami, apa metode pemecahanmu? Zhao Chengfeng, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kau tidak bisa menjelaskannya, kau mungkin saja mati. Kau tahu. Teknologi militer modern, tanpa kerjasama senjata api, mereka tidak bisa memanfaatkannya. Gaya bertarung Rong Utara mirip dengan Wukong generasi selanjutnya, hanya mengganggu. Maka kita akan menggunakan formasi bebek Mandarin, Jenderal Gigi Guang. Semuanya, lihatlah. Ini adalah formasiku. Pembawa perisai di depan dan belakang, pendekar pedang di kiri dan kanan, prajurit tombak di tengah, menggabungkan serangan dan pertahanan. Formasi ilahi macam apa ini? Tidak mungkin. Bahkan jika kau tiba-tiba tidak lagi bodoh sekarang, kau tidak pernah mempelajari strategi militer. Bagaimana mungkin kau bisa mengerti formasi serumit itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Permaisuri langit, si bodoh ini pasti telah menipu. Mungkin Jalang Luo Yuanyan itu mengajarinya. Ya, itu adalah Luo Yuanyan yang mengajarinya. Kucing putih, kucing hitam, manapun yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik. Manapun yang bisa mengalahkan musuh adalah formasi yang baik. Apa pedulinya siapa yang mengajariku? Lagi pula, apakah aku, ayahmu, masih perlu diajari? Ini sama sekali tidak mungkin. Dia menemukan cara untuk memecahkannya dan berhasil mengatasi rintangan ini. Kalau begitu bukankah giliran kita yang menderita? Mereka semut, orang-orang bodoh yang tidak berguna. Meskipun formasi ini rumit, ini sama sekali bukan ciptaan asli. Para jenderalku di sepanjang pantai Tenggara telah lama menggunakannya untuk melawan gangguan Wokol. Kami juga di medan perang utara telah mencobanya, tetapi itu tidak bisa menahan serangan kavaleri berat Rong Utara. Di bawah kavaleri berat, tidak ada yang bisa menahan mereka, tidak meninggalkan apapun yang hidup, sama sekali tidak mampu melawan. Luo Yuanyan memiliki pengetahuan luas untuk berpikir dia mengajarinya menggunakan formasi ini. Sayangnya, itu tidak bisa dipecahkan. Kavaleri besi Rong Utara. Pada akhirnya, itu adalah situasi kematian yang pasti. Dinasti Shou Agung macam apa ini mampu memurnikan garam halus. Mengetahui cara membuat gula putih adalah satu hal. Untuk berpikir mereka, bahkan memiliki formasi bebek Mandarin. Untungnya, aku masih punya trik rahasia. Kalau tidak, aku akan benar-benar menderita kerugian besar. Tolong, semuanya, jangan terlalu cemas. Aku masih punya harta yang belum kukeluarkan. Apa ini? Ini adalah senjata api ciptaanku sendiri. Bernama Meriam Penghancur Langit Kekuatan Ilahi. Meriam penghancur langit kekuatan ilahi. Apa tujuannya? Melapor kepada Permaisuri Langit. Benda ini bisa menembakkan meriam untuk menyerang musuh. The film was Tembakan meriam translated untuk menyerang and musuh. narrated by M-Media. Awalnya kupikir kau tidak lagi bodoh. Yang mengejutkanku, kau masih sangat bodoh. Blunderbuss ilahi bermata tiga dari Shou Agung kita. Ketenarannya tersebar luas, namun masih tidak bisa melukai kavaleri besi Rong Utara sedikit pun. Sampah macam apa ini milikmu? Dan kau berani menyebutnya secara keliru. Meriam penghancur langit kekuatan ilahi. Menurut pendapatku, itu bahkan tidak sebagus petasan tahun baru. Berani-beraninya menyajikan sampah ini untuk menipu Permaisuri Langit. Ini adalah kejahatan menipu raja. Hamba memohon kepada Permaisuri Langit untuk menghukum Zhao Chengfeng atas 3 pelanggaran. Untuk 3 pelanggaran. Untuk 3 pelanggaran. Zhao Chengfeng, kau benar-benar membawa petasan untuk menipu kami di Aula Harimau Putih. Menipuku adalah masalah kecil.
Menunda urusan militer adalah masalah besar. Pengawal, laksanakan hukum militer padanya. Dia benar-benar masih tidak mampu. Penasihat kekaisaran. Jika kita tidak segera campur tangan, si bodoh ini akan kehilangan nyawanya. Kau adalah jenderal penjaga negara, istri yang dijodohkan dengannya. Kalian berdua juga sudah sempurnakan pernikahan. Sudah sepantasnya kau menyelamatkannya. Orang macam apa aku ini? Mengapa aku harus menyelamatkannya? Kau cemburu. Benar. Adapun pemuda bodoh ini, meskipun tidak tahu malu dan mesum, dia punya kebijaksanaan besar yang tersamar sebagai kebodohan. Yang dalam hatinya, dia pahami banyak hal lebih jelas dari siapapun. Berdasarkan penampilannya selama periode ini, jangan bilang, kau tidak tergerak sedikit pun. Siapa yang tergerak? Lagi pula, aku, penasihat kekaisaran yang bermartabat, tentu saja aku tidak mungkin menjadi selirnya, bukan? JT ini tentang itu, tenang saja. Aku tidak akan bersaing denganmu. Jika kau setuju untuk menyelamatkannya, kau bisa menjadi istri utama. Aku akan menjadi selir. Jangan bicara omong kosong, tidakkah kau malu? Kita semua sudah dewasa, bagaimanapun juga, apa yang perlu dimalukan? Lagi pula, orang baik mana yang tidak menikah? Orang baik mana yang tidak menginginkan seorang pria? Singkatnya, orang menyebalkan ini masih tidak membutuhkan kita untuk muncul. Begitu kita muncul untuk menyelamatkannya, seluruh hidupnya hanya akan dihabiskan untuk melarikan diri demi hidupnya. Dia tidak akan bisa masuk ke istana kekaisaran. Garis keturunan bangsawan ini, apa gunanya kalau begitu? Tapi, dia sudah dalam keadaan seperti ini. Solusi apa yang masih bisa ada? Lihat. Serang. Cepat lindungi Tuan. Cincang dia sampai mati. Cincang sampai mati. Tunggu. Silahkan bertanya Permaisuri Langit, penjaga Jinwoo. Dibandingkan dengan kavaleri besi Rong Utara, bagaimana perbandingan mereka? Pengawal Jinwoo adalah pengawal pribadi kaisar. Tentu saja, mereka tak tertandingi di dunia. Sangat bagus. Meriam penghancur langit kekuatan ilahiku. Dibandingkan dengan petasan yang Anda sebutkan, dan blunderbuss ilahi bermata 3. Semuanya berbeda. Setelah meriam ini ditembakkan, ia bisa meledak untuk kedua kalinya. Kalian semua juga melihatnya. Bahkan penjaga Jinwoo bisa terkejut. Diberi ketakutan. Mungkinkah kau masih bisa menakuti kavaleri besi Rong Utara sampai mati? Tentu saja tidak bisa menakuti mereka sampai mati. Tapi, ia bisa menakuti kuda-kuda mereka. Tanpa kuda. Kavaleri besi Rong Utara ini. Bisakah mereka masih disebut kavaleri besi? Formasi bebek Mandarinku tidak bisa memecahkan kavaleri besi Rong Utara. Meriam penghancur langit kekuatan ilahiku juga tidak bisa membunuh mereka. Tapi, keduanya digabungkan bisa menghadapi mereka. Keduanya bekerja sama. Brilian. Blunderbuss ilahi bermata 3 kita. Alasan, mengapa itu tidak bisa menghadapi kavaleri besi Rong Utara adalah karena kekuatannya tidak cukup. Itu tidak bisa menembus zirah berat musuh. Tapi meriam penghancur langit kekuatan ilahi ini bisa meledak untuk kedua kalinya. Ketika kuda perang terkejut, kavaleri besi musuh akan jatuh dari kuda mereka. Tanpa kuda, mereka tidak akan bisa lari. Formasi bebek Mandarin kita akan seperti penggiling daging, memanen medan perang. Metode ini benar-benar brilian. Entah itu formasi bebek Mandarin atau meriam penghancur langit kekuatan ilahi sialan itu, tidak ada satupun yang merupakan hal mendalam. Aku tidak menyangka bahwa digabungkan, mereka benar-benar bisa memecahkan kebuntuan. Anak ini, mungkinkah aku benar-benar meremehkannya? Tidak, ini tidak akan berhasil. Jika orang ini diberi waktu, dia pasti akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Selama Permaisuri Langit dengan satu pertempuran perbatasan, pasukan besar kita tak terkalahkan. Rong Utara akhirnya menunduk dan cari damai. Hamba Anda untungnya tidak gagal dalam misinya. Ini semua berkat taktik dan formasi Yao Chengfeng. Kau hanya menuai keuntungan. Apa yang bisa kau banggakan? Ya, nasihat Permaisuri Langit benar. Apa? Kau tidak yakin? Hamba Anda tidak berani. Kau tidak berguna. Tentu saja, aku tidak akan berani. Meskipun begitu, kau tetap anggota keluarga si kita. Meskipun kau tidak berguna, kau orang tak berguna berpangkat tinggi. Alam ini, cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga si. Aku hanya bersedia memberimu kedudukan yang lebih tinggi. Dengan cara ini, dapat benar-benar menunjukkan otoritas keluarga si kita. Ya, hamba Anda. Anak ini bersedia menjadi orang tak berguna milik Permaisuri Langit. Bagus, beginilah seharusnya. Seorang putra yang baik keluarga si, mampu atau tidak, itu tidak masalah. Kesetiaan adalah yang utama. Perdana Menteri Si minta Sekretariat Pusat menyusun dekret kekaisaran untuk menganugerahkan gelar kepada Si Lingyun, Jenderal Len Guo, dan mengangkatnya sebagai Pangeran Qi. Hamba Anda mematuhi titah. Sepanjang semua dinasti, Pangeran Qi selalu punya potensi jadi putra mahkota
Permaisuri langit sangat menghargaimu. Kau anak durhaka. Kenapa kau tak langsung ucap terima kasih? Anak ini berterima kasih kepada Permaisuri langit atas rahmat. Cukup, bangkitlah. Masalah lain yang kupercayakan padamu. Satu hal lagi, bagaimana perkembangannya? Ini adalah Zhao Chengfeng. Dia memang tidak berbicara kebohongan. Di dunia ini, benar-benar ada kitab awan agung. Itu juga memang mencatat. Gadis surgawi cahaya murni. Kisah mencapai kebuddhaan. Sebagai seorang wanita, sebagai syarat untuk pembicaraan damai. Anak ini telah mengundang Guru Mao Yun milik Rong Utara. Dia adalah seorang Grandmaster di alam ini. Dengan dia mengajar sutra untuk yang mulia dan menyatakannya kepada dunia. Permaisuri langit, memerintah dunia. Atas nama seorang permaisuri, akan menjadi sah. Tidak akan ada perselisihan lebih lanjut. Bagus, besok guru terhormat akan masuk istana mengajar sutra. Pertama, mari kita uji sikap para pejabat sipil dan militer. Jika mereka tak bisa kalahkan guru terhormat, Rong Utara adalah jenderal yang kalah. Seekor anjing gelandangan. Biksu tua ini datang ke show agungku. Tidak memberi hormat atau membungkuk. Tidak menghormati selir ini. Si Ling Yun. Beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu apa artinya menjadi warisan kerajaan surgawi. The film was Hamba Anda translated mematuhi. and narrated by Anggaplah aku M-Media. Si Ling Yun, meskipun lahir dari bangsawan, tetapi rajin belajar dan bekerja keras. Pada usia 10 tahun, aku mendapatkan nama seorang anak ajaib setelah belajar di Akademi Kekaisaran dan masuk pavilion Wen Yuan. Namun oleh anak ini Zhao Chengfeng, berulang kali dipermalukan. Sidang istana hari ini adalah saat di mana aku, Si Ling Yun, terkenal di dunia. Biksu tua ini adalah batu loncatanku. Biksu tua telah menjadi penonton. Mengapa? Setelah melihat permaisuri langit show agungku, Anda tidak berlutut atau membungkuk. Sungguh kurang ajar. Amitabha, biksu malang ini adalah seorang biarawan, hanya membungkuk kepada yang mulia dunia. Itu bukan tidak hormat, yang mulia dunia. Di dunia ini, pada dasarnya tidak ada yang mulia dunia. Yang mulia dunia hanyalah dalih Anda. Itu Anda. Rong Utara kalah dari show agungku, dan hanya tidak yakin di hati Anda. Pangeran Qi berbicara dengan baik. Para barbar ini tidak beradab. Sangat kasar. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Qi, benar menjunjung tinggi martabat bangsa kita. Pangeran Qi memang bakat terkemuka dari pavilion Wen Yuan. Tepat sasaran. Membongkar kebohongan. Bolehkah aku bertanya, Pangeran Qi? Posisimu sebagai Pangeran Qi, dari mana asalnya? Tentu saja, itu dari surga. Itu dianugerahkan oleh Yang Mulia. Lalu, tahta kekaisaran Kaisar Su Agung, oleh siapa itu diwariskan? Tentu saja, itu adalah kaisar sebelumnya. Dan tahta kaisar sebelumnya? Itu adalah Kaisar Gaozu. Lalu, Pangeran Qi, apakah Anda percaya bahwa Show Agung memiliki kaisar pendiri? Bukankah itu jelas? Tentu saja aku percaya. Mengingat usia Pangeran Qi, Anda mungkin belum pernah bertemu kaisar pendiri ini, bukan? Namun, Anda tetap percaya akan keberadaannya. Biku yang rendah hati ini belum pernah melihat yang mulia dunia. Mengapa tidak bisa percaya akan keberadaannya? Perlu diketahui, sek Buddha saya juga yang mulia dunia, turun-temurun seperti ini, diwariskan. Ini, Anda memutarbalikkan kata-kata. Yang Mulia dunia Anda. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang kaisar pendiri? Ini pada dasarnya dua hal yang berbeda. Kata-kata Pangeran Qi benar sekali, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Tentu saja, saya menyembah yang mulia dunia saya, dan Anda menyembah kaisar Anda. Ini tidak ada masalah, bukan? Anda. Penasihat kekaisaran boleh masuk. Pangeran Ning, mohon hentikan langkah Anda. Saya, Pangeran Ning yang bermartabat. Mengapa saya tidak bisa masuk? Seorang biksu dari Rong Utara telah tiba. Dia fasih berbicara. Keterampilan debatnya tiada tanding. Semua pejabat sipil dan militer dibantah olehnya hingga tidak bisa berkata-kata. Martabat show agung kita telah sepenuhnya hilang. Kau orang bodoh. Seharusnya tidak masuk dan mempermalukan show agung. Jadilah anak baik yang mulia. Kemarilah, jongkok di samping dan makan permen. Penasihat kekaisaran akan segera keluar. Sensor ini memperlakukan saya seperti orang bodoh. Namun, itu juga benar. Kecuali mereka yang telah saya injak-injak. Beberapa individu itu, semua orang lain, mungkin masih tidak tahu bahwa saya bukan lagi orang bodoh seperti dulu. Guru terhormat benar-benar tanggun. Satu lagi, seorang akademisi agung pavilion Wenhua. Ini seharusnya. Yang keempat, benar. Guru ini, apakah dia benar-benar sekuat itu? Kalau The begitu, film was ini menjadi lebih translated menarik. and narrated by M-Media. Yang mulia, Anda tidak suka permen. Bagaimana kalau bermain jangkrik sebentar? Saya tidak suka. Bagaimana kalau boneka? Kincir angin.
Gendang mainan. Apakah Anda Doraemon? Anda bisa menghasilkan begitu banyak barang. Kucing apa? Doraemon. Doraemon. Doraemon, memang. Doraemon apa? Tidak ada waktu untuk berdebat di sini. Hentikan omong kosongmu. Pergi. Sayangnya, Yang Mulia, jika Anda masuk ke dalam, Anda hanya akan undang penghinaan bagi diri sendiri. Martabat show agung kita telah sepenuhnya hilang. Keluarga Pangeran Ning tua itu, si bodoh itu, Xiao Chengfen, bukan. Bukankah seharusnya dia, di dalam kediaman jenderal penjaga negara, bermain lumpur? Mengapa dia datang? Itu sudah sejarah kuno sekarang. Dikatakan dia selamat dari bencana besar, dan tidak lagi bodoh. Namun, pernikahannya dibatalkan, dan istrinya, yang belum dinikahinya secara sah, juga jatuh ke tangan Pangeran Qi Silingyun. Tampaknya, dia tidak terlalu cerdas setelah semua ini. Ini benar-benar tamak. Seorang akademisi agung baru saja dibawa keluar, dan sekarang seorang bodoh telah tiba. Martabat show agung kita, dalam satu hari ini, telah sepenuhnya hilang. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Pangeran Ning adalah milik show agung kita, anak ajaib terkemuka. Yang Mulia Guru Moyun, individu ini adalah anak ajaib terkemuka show agung kita. Pangeran Ning, Xiao Chengfen. Dia brilian dan tak tertandingi, tiada tara. Selama 500 tahun, masa lalu dan masa depan, tidak ada yang bisa melampauinya. Kamu, apakah kamu berani bertanding pribadi dengannya? Anak ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya, dia punya banyak rencana jahat. Awalnya, guru terhormat, datang ke sini sangi pejabat sipil show agung kita. Sekarang, ini telah berubah menjadi pertarungan pribadi. Jika dia kalah, itu akan menjadi Xiao Chengfeng sendiri yang kehilangan muka. Citra tidak akan terlalu buruk. The film Dan was itu juga bisa translated menjaga and muka show narrated agung by kita. M-Media. Luar biasa. Luar biasa. Pangeran Ning sangat cerdas. Dan merupakan bakat terkemuka show agung kita. Guru terhormat, apakah Anda berani bertarung? Ya. Ini adalah sarjana nomor 1 kita. Sarjana terhebat di bawah langit. Anda tidak takut, kan? Ayo, mari kita lakukan duel pribadi yang bermartabat. Benar, ayo. Pangeran Ning, mohon berikan pencerahan kepada saya. Jangan kira, saya tidak tahu rencana jahat apa yang sedang Anda siapkan. Namun, langkah ini persis seperti yang saya inginkan. Tersenyum bodoh bahkan setelah dikhianati. Xiao Chengfeng. Aku akhirnya menemukan kelemahanmu. Jadi, ini adalah keinginan akan ketenaran kosong. Aku, Silingyun, akhirnya menang melawanmu. Guru, mohon menyerah. Anda dan saya belum berdebat. Pemenangnya belum ditentukan. Mengapa biku yang rendah hati ini harus mengalah? Seorang praktisi monastik bebas dari semua keterikatan. Mengapa berpegang pada menang atau kalah? Selama ada menang atau kalah di hati Anda, pikiran Anda tidak akan murni. Dan Anda tak bisa berkultivasi jadi Buddha. Guru, Anda terikat pada penampilan. Biku yang rendah hati ini bukan untuk menang atau kalah, melainkan untuk kebenaran. Kebenaran, tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang kebenaran. Kebenaran ada secara objektif. Apakah Anda menang atau kalah? Kebenaran tidak akan berubah sesuai kehendak pribadi Anda, dan berubah. Lihat itu, dia benar-benar hanya orang bodoh. Jenis apa? Omong kosong ini. Pangeran Qi masih brilian. Dia menemukan orang bodoh untuk menghadapi biksu tua ini. Lagi pula, siapa di antara orang biasa yang akan berdebat dengan orang bodoh dan beradu argumen dengannya? Ya, Pangeran Qi memang berpandangan jauh dan cerdik. Benar-benar luar biasa. Bahkan jika bukan untuk kebenaran, biku rendah hati ini adalah penasihat Kekaisaran Ranggutara. Dan juga harus berjuang untuk Ranggutara dalam masalah menang atau kalah ini. Guru, jika Anda terobsesi dengan urusan duniawi, maka Anda adalah biksu palsu. Dharma Buddha tidak mengenal batas. Tetapi para biku memiliki bangsa mereka sendiri. Saya Moyun adalah Moyun dari Ranggutara. Kali ini, saya adalah utusan untuk Ranggutara. Dan menang atau kalah ini harus diperjuangkan. Jika demikian, saya harus dengan guru berdiskusi. Lihatlah si bodoh besar itu. Masih bersaing dengan guru untuk menang atau kalah. Benar-benar membawa malu pada dirinya sendiri. Si bodoh itu masih memiliki martabat. Siapa peduli? Apakah dia bodoh atau gila? Kita bisa berdebat sekarang, bukan? Anda ingin bersaing denganku untuk menang atau kalah, bukan demi perselisihan, tapi karena Anda anggap saya musuh. Para biksu merangkul kasih sayang.
Bagaimana Anda bisa membenci saya? Jika Anda tak benci saya akan bersaing dengan Anda. Manusia bukan benda mati, mana bisa tanpa perasaan. Biku rendah hati ini, balik bertanya pada penggeranding. Bagaimana Anda memaafkan musuh Anda? Guru, Anda masih tersenyum. The film was translated Jika bisul naga and tumbuh di kaki narrated Anda. by M Media. Apakah Anda akan memotong kaki Anda? Tentu saja tidak. Itu benar. Musuh ini seperti bisul naga di kaki Anda. Ia perlu dibersihkan dengan air mengalir. Untuk membuatnya bertobat. Untuk berubah dan mulai ulang daripada putuskan. Saya mengerti, saya kalah dalam hidup ini. Saya tidak menyangka Show Agung memiliki penggeranding yang dapat memahami misteri sedalam itu. Seorang talenta yang memahami langit dan bumi. Tubuh adalah pohon badai. Pikiran itu tenang. Terus-menerus melakukan ritual Buddha agar tidak berdebu. Namun itu membuat biku yang rendah hati ini tunduk. Guru, jangan terkejut. Bodi aslinya tidak memiliki pohon. Dudukan cermin terang juga bukan dudukan. Aslinya tidak ada apa-apa. Di mana debu bisa menempel? Penggeranding sungguh seorang biku yang tercerahkan. Biku yang rendah hati ini yakin Sama sekali tidak mungkin. Tidak bisa membiarkannya mencuri perhatian. Biku Agung Moyon, karena kamu sudah mengakui kekalahan, maka cepatlah untuk Permaisuri Langit Agung Show kita membacakan kitab suci. Tidak bisa duduk diam sekarang. Baiklah. Kalian semua, makanlah umpan ini. saya tahu apa yang Anda inginkan. Banyak yang telah diperoleh. Dari bimbingan penggeranding, biku yang rendah hati ini telah mencapai pencerahan agung. Saya akan membacakan kitab suci untuk Anda. Kitab suci awan agung menyatakan, gadis surgawi cahaya murni dengan tubuh seorang wanita mencapai kebudayaan seketika. Permaisuri Langit Show Agung dapat memenuhi ramalan ini sebagai seorang ratu memerintah dunia secara alami dan logis tanpa celah. Apakah kalian semua sudah mendengar? Kaisar Agung Show kita telah sakit parah sejak lama. Tidak dapat mengurus urusan negara. Adalah Permaisuri Langit yang curahkan seluruh tenaga dan pikirannya dan mencurahkan segenap hati dan jiwanya. Semua ini demi fondasi Agung Show kita. Sekarang, ada juga seorang biksu suci dari Rom Utara membawa ramalan Bude. Permaisuri Langit naik tahta sebagai kaisar adalah mandat langit. Kalian semua, apakah kalian tidak mencoba memberontak? The Ini. film was translated and narrated by M Media. Kami, para abdi dalammu, dengan hormat memohon Permaisuri Langit untuk naik tahta. Ini buruk. Jika Permaisuri Iblis ini naik tahta, fondasi 300 tahun Show Agung, maka itu hanya bisa diserahkan kepada orang lain. Xiao Chengfeng, sebagai penasihat kekaisaran, aku sama sekali tidak bisa berdiam diri dan melihat dinasti kekaisaran yang luas ini jatuh ke tangan Permaisuri Iblis ini. Aku akan menahan pengawal jinmu sebentar lagi. Kau manfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri. Mengapa melarikan diri? Pertunjukan bagus ini baru saja dimulai. Pada saat seperti ini, kau seharusnya tidak terus berakting. Aku tahu, kau tidak bodoh, tapi kau tidak cukup pintar untuk mencapai titik itu. Dalam situasi putus asa ini, arus telah berbalik. Itu sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Sudah mustahil bagi keadaan untuk berbalik. Kau harus melarikan diri dengan cepat. Jika dia naik tahta, yang pertama akan dia bunuh adalah kau. Semua ini ada dalam perhitungan saya. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Jam berapa sekarang? Kau masih menyombongkan diri. Sekarang bukan waktu untuk bercanda. Lebih lambat lagi, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Chengfeng, meskipun kau vulgar dan tidak tahu malu. Meskipun kau tidak berguna. Tapi, kamu tidak sepenuhnya menjijikan. Aku, Luo Yunyan, telah lama mengabdikan diri pada negara. Dalam hidup ini, itu tidak mungkin. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarkan kita bertemu lagi. Sialan. Apakah Anda menyatakan perasaan Anda kepada saya? Kalau begitu saya sama sekali tidak bisa pergi. Xiao Chengfeng, apakah kamu benar-benar bodoh? Tidak bisakah kamu melihat situasi ini dengan jelas? Kamu benar-benar akan mati. Jangan khawatir. Saya masih tidak tega membiarkan Anda mati. Sisanya, serahkan pada pria Anda. Tunggu. Kalian semua, bangun. Jangan berlutut. Kematian sudah di depan mata. Mengapa kamu masih bersikap angkuh? Semakin angkuh kamu sekarang, semakin mengerikan kematianmu nanti. Setidaknya aku masih berpura-pura. Tapi kalian semua, bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Keluarga Xiao Lamaku belum punah. Yang Mulia Kaisar masih berada di istana. Apakah kalian mencoba untuk merencanakan pemberontakan, merebut negara? Pemberontakan.
Biku Agung Moyon berkata, Kitab suci awan besar menyatakan bahwa seorang bodhisattva menjelma sebagai gadis suci cahaya murni dan meramalkan bahwa dia akan menjadi raja di masa depan. Siapapun yang berani menentang, pasti akan langit menghukum. Kalian semua, apakah kalian benar-benar menganggap perkataannya sebagai aturan emas? Permaisuri langit ditakdirkan oleh langit. Dia meramalkan bahwa permaisuri langit akan menjadi penguasa. Jadi perkataannya tidak diragukan lagi benar. Pangeran Ding coba hentikan kereta perang dengan lengan belalang. Semut mencoba mengguncang pohon. Situasi keseluruhan sudah beres. Sudah terlambat sekarang. Inilah yang dia lakukan. Mengambil batu untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Jika bukan karena dia berdebat dengan guru terhormat Moyon, bagaimana lagi bisa meningkatkan status guru? Anda pasti belum dengar kan? Dikatakan bahwa kitab awan agung ini pertama kali dibocorkan olehnya. Jia Chengfeng, si bodoh ini, adalah orang yang menghancurkan negara. Biang keladinya, kaisar baru, pejabat baru, kepada siapa seseorang harus menjadi bawahan, bukanlah menjadi. Mari kita berlutut saja. Jika tidak, kepala akan bergulir. Kalian semua benar-benar percaya apa yang dikatakan biksu ini? Ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Xiao Chengfeng, dengarkan aku, cepat dan pergi. Aku akan berjuang sampai mati untuk melindungimu. Luo Yunyan, apakah kau masih berpikir bahwa aku bodoh? Kamu bukan orang bodoh, tapi kamu juga bukan dewa. Situasi tanpa harapan seperti ini, bahkan dewa pun akan sulit menyelamatkannya. Jangan khawatir, belum saatnya bagi kita untuk kalah. Tunggu dan lihat saja. Karena kalian semua sangat percaya apa yang dikatakan biksu ini, maka aku akan menanyakannya padanya. Satu pertanyaan terakhir, kalian semua, jangan sampai kalian menyesalinya. Awalnya saya kira dia bukan orang bodoh. Sekarang tampaknya pikirannya memang tidak terlalu cerdas. Pada saat genting ini masih bermimpi. Semua fenomena yang terkondisi adalah seperti mimpi, ilusi, gelembung, bayangan, seperti embun, dan seperti kilat. Demikianlah seseorang harus merenungkan. Guru, ini adalah urusan duniawi. Seseorang harus menggunakan metode duniawi. Orang ini, dia telah melakukan banyak ketidakadilan. Tidak bisa menjadi penguasa semua orang. Para menteri kesayanganku, jangan percaya. Rumor Xiao Chengfeng, semua orang tahu, dia bodoh. Hari ini, dia berani berada di Istana Emas untuk mengucapkan kutukan terhadapku. Dia pantas mati. Pengawal, seret dia keluar ke gerbang Meridian dan penggal dia di depan umum sebagai peringatan bagi yang lain. Permaisuri langit melakukan ini akan membalik meja. Sayang sekali, Xiao Chengfeng, dia bisa dianggap sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, sebuah lengan tidak bisa memelintir melewati paha. Tidak peduli seberapa fasih lidahnya. Hasilnya, bukankah tetap saja tubuh dan kepalanya terpisah? Xiao Chengfeng kehilangan nyawa. Keluarga kekaisaran Shou. Ini berarti garis keturunan terputus. Su Agung kita akan segera berubah total. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, apakah kamu masih menyombongkan diri? Membual, tidak membual sekarang. Saatnya untuk serius. Serius? Jam berapa sekarang? Apa yang masih kamu pura-purakan menjadi orang penting? Pergi sana. Tidakkah kau sadar, istriku tidak ikut dengan kita? Bukan begitu? Li Qingyue. Benar. Aku berkata bahwa aku akan membuat keluarga si tua mereka semua terpancing. Sekarang, saatnya untuk menarik pancing. Yao Chengfeng, pengawal Jinwu, adalah prajurit pribadi kaisar. Kau berani membunuh pengawal Jinwu, itu sama saja dengan pemberontakan. Selama aku menembakkan panah sinyal ini, di luar istana kekaisaran, pengawal Jinwu dari garnisun utara dan selatan akan memasuki istana untuk melindungi kaisar. Pada saat itu, semua orang akan hancur berkeping-keping. Jika pasukan Jinwu masuk, itu berarti semua kepura-puraan dihilangkan. Entah itu dibenarkan, entah itu dibenarkan, atau memiliki alasan yang sang. Semuanya akan sia-sia. Aku khawatir bahkan kaisar mungkin juga sulit untuk melarikan diri. Jika pasukan Jinwu masuk, itu adalah kudeta istana. Kami para pejabat tua, semuanya akan mati. Xiao Chengfeng terkutuk ini. Jika bukan karena dia menyebabkan masalah di sini, mengapa kami jatuh ke keadaan seperti ini? Yang mulia telah tiba. Yang mulia, bagaimana ini mungkin? Kapan kamu merencanakan semua ini? Apakah kau berpikir, hari itu istriku dan aku sedang meniup lilin di malam hari untuk melakukan itu? Sebenarnya, kami tidak melakukan hal buruk apapun. Dia memberitahuku tentang urusan militer Shou Agung.
Sedangkan aku merencanakan agar dia mengatur agen rahasia Biro Kota Kekaisaran untuk menyusup ke istana dan rebut kesempatan selamatkan Kaisar tua. Bagaimana kamu berpikir tentang ini? Mungkinkah hari itu, kamu sudah mengantisipasi kejadian hari ini, melelang kesempatan makan malam, memintaku membantumu menggambar Saudari Abadi. Semua ini hanya untuk memancing permaisuri iblis itu ke dalam perangkap. Kesalahan Kaisar adalah bahwa dia seharusnya tidak menempatkanmu dan Li Qingyue di sisiku untuk melindungiku. Sebenarnya, orang yang paling membutuhkan perlindungan adalah dirinya sendiri. Dia ditahan oleh si Qingqiu dalam genggamannya. Bahkan tanpa biksu ini, tanpa kitab suci awan besar. Setelah aku mengurusnya, garis keturunan keluarga Xiao terputus. Dia selalu rentan, bisa membunuh Kaisar. Benang tersembunyi, rancangan jauh yang membentang 1000 li. Dunia sebagai papan catur, semua makhluk sebagai bidak. Kamu benar-benar memainkan permainan catur yang begitu besar. Apakah kamu masih manusia? Bagaimana menurutmu? Aku selamat dari malapetaka besar. Pengakuan yang kau sebutkan, apakah itu masih berlaku? Pengakuan apa? Siapa yang mengaku? Masalah sebesar ini, kamu benar-benar menyembunyikannya dariku. Katakan padaku Li Qingyue. Jangan cemburu, itu karena istriku. Dia mengendalikan Biro Kota Kekaisaran, agen rahasia Kekaisaran. Lagi pula, jika kau sendirian, masuk ke istana untuk menyelamatkan seseorang, bagaimana jika kau terluka? Betapa tertekannya aku nanti. Kamu, jangan bicara omong kosong. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari keturunan Kekaisaran Xiouku. Langit memberkati Xiao Agun. Panjang umur Kaisar. Sekumpulan pengecut, bajingan tak bertulang. Jika bukan, karena anakku Cheng Feng, kalian semua bersikeras untuk mempertontonkan sandiwara di hadapan kami tentang jubah kuning yang disampirkan. Tidak, orang tua ini memang sudah sadar, harus bertindak secepat mungkin. Berani membuat masalah di depan penasihat kekaisaran ini. Kami pantas kehilangan nyawa kami. Kalian semua dengarkan titah kekaisaran. Sejak zaman dahulu, pemerintahan kekaisaran harus menetapkan seorang pewaris tahta untuk mengukuhkan fondasi bangsa. Pastikan kelangsungan kuil leluhur tak terhitung. Dan lanjutkan garis keturunan 10.000 generasi. Pangeran Ningxiao Cheng Feng, murni dan berhati baik, dan sangat menyenangkan hati kami. Dia adalah harapan rakyat. Oh tidak, dia akan mengangkat Xiao Cheng Feng sebagai putra mahkota. Aku, dengan ini menetapkan hari ini, Xiao Cheng Feng sebagai putra mahkota kekaisaran untuk mewarisi garis keturunan agung dan melestarikan takdir kekaisaran. Kalian para pejabat sekalian, masing-masing patuhi adat dan hukum. Bantulah dia dengan sepenuh hati kalian dan bersama-sama selesaikan usaha agung ini. Jika ada yang berani menentang, mereka semua akan dihukum berat, tanpa ampun sama sekali. Kami hamba-hambamu mematuhi titah. Selanjutnya, dia akan menggulingkan aku permaisuri. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya berhasil. Aku, tubuh kekaisaran kami sedikit tidak sehat dan membutuhkan istirahat serta pemulihan untuk memastikan kedamaian bangsa. Permaisuri Si Qingqiu berbudi luhur dan lembut, memiliki bakat dan kebajikan, dan sangat menyenangkan hati kami. Dia selanjutnya dihormati oleh semua pejabat dan rakyat jelata. Kami dengan ini memerintahkan permaisuri untuk sementara waktu mengurus urusan negara dan mengawasi semua masalah. Yin Yang, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak bisa menghentikan permaisuri iblis ini. Aku hanya bisa menggunakan sisa kekuatanku yang terakhir untuk mempertahankan sedikit kewarasan yang mulia. Cukup. Untungnya kau membuat Kaisar tua mempertahankan sedikit kejernihan ini. Jika tidak, dia akan sepenuhnya turun tahta. Itu tak hanya biarkan permaisuri jadi wali raja. Itu tidak akan sesederhana ini. Kalian semua menteri sudah dengar bukan? Kaisar telah memerintahkanku untuk mengawasi negara. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan lagi membutuhkan untuk memerintah dari balik tirai. Permaisuri Langit Bupati, mengawasi negara. Selamat kepada Permaisuri Suci. Selamat kepada Permaisuri Suci. Apa sebenarnya yang terjadi? Baru saja Xiao Cheng Feng diangkat sebagai putra mahkota, dan sekarang Permaisuri diangkat sebagai wali. Mungkin ini adalah seni seorang kaisar yang takut satu faksi menjadi terlalu kuat. Hanya dengan dua orang saling mengawasi, barulah Baginda bisa tidur nyenyak tanpa kekhawatiran. Dalam sekejap, Pangeran Ning menjadi putra mahkota, dan Permaisuri Langit menjadi Permaisuri Suci. Mulai sekarang, ketika mereka yang berkuasa berbenturan, kami makhluk yang lebih rendah akan menderita. Kalian semua, mengapa kalian belum memberi hormat kepada Permaisuri Suci? Kami menghormat Permaisuri Suci. Xiao Cheng Feng, beraninya kamu tidak membungkuk. Berlututlah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putra mahkota, kamu tidak perlu berlutut. Permaisuri Suci adalah ibu nominalmu.
Jika kamu tidak berlutut, itu adalah ketidaksetiaan dan perilaku durhaka, dan kamu tidak layak menjadi putra mahkota ini. Xiao Changfeng ini, meskipun dia adalah putra mahkota, permaisuri suci adalah walinya. Ketika seseorang berada di bawah atap orang lain, bagaimana mungkin seseorang tak menundukkan kepala? Baru saja dia menegur kami, melarang kami berlutut, dan sekarang, dia sendiri harus berlutut, menurut pendapatku. Bahkan jika Xiao Changfeng ini tidak bodoh, dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. 3 hari, apakah dia bisa hidup melewati hari ini? Masih bisa diperdebatkan. Hamba Anda tidak enak badan dan tidak dapat berlutut. Hamba memohon pengertian permaisuri suci. Aku bertanya-tanya, penyakit apa yang diderita putraku? Penyakit tulang keras. Kau tahu orang-orang tidak takut pada tulang lunak. Mereka takut kekurangan kemampuan. Jika kau masih seperti tulang yang keras, tidakkah kau akan mati lebih cepat? Daripada itu, lebih baik tetap menjadi orang bodoh. Xiao Changfeng, beraninya kamu, pengawal, bantu putra mahkota, menyembuhkan penyakit tulang keras ini. Aku adalah pewaris tata. Apakah kau mengerti? Bobot dari 2 kata ini menyinggung putra mahkota Shu Agung. Layak kehilangan nyawamu. Kamu Xiao Changfeng, kamu benar-benar tidak punya hukum. Beraninya kamu membunuh seseorang di balai emas. Apakah Pangeran Qi juga berniat menyinggung putra mahkota ini? Aku berani membunuhmu sekalipun. Dasar bocah. Permaisuri suci, anak ini sombong. Saya memohon keputusan kekaisaranmu. Permaisuri suci, sudah kau pikirkan baik-baik. Bagaimana jika aku belum? Apa? Kau tidak berani melawanku? Kalau begitu berlututlah dengan patuh. Sujudlah kepadaku. Aku ini masih bisa mengampuni nyawamu. Untuk berhadapan denganmu, itu tergantung pada metode pertarungan. Jika itu adalah kontes sipil, kau mungkin hidup sedikit lebih lama. Jika itu adalah pertarungan bela diri, aku khawatir kau akan mati di tempat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia memiliki niat membunuh sekuat itu? Seolah dari gunung mayat dan lautan darah, seorang raja yang hidup merangkak keluar. Tidak, jika kami harus bertarung, yang mati mungkin benar-benar aku, mengancamku. Hamba yang rendah ini sangat ketakutan. Permaisuri iblis ini sudah gila. Xiao Changfeng, kita dalam masalah. Aku hanya suka wanita gila. Semakin gila semakin baik. Permaisuri, Anda baik-baik saja. Cepat panggil tabib Istana Chen. Seperti yang Anda perintahkan. Tunggu. Panggil Kementerian Ritus. Untuk ikut serta. Ya. Hamba, menyapa permaisuri suci. Cukup. Tidak perlu formalitas berlebihan. Untuk bisa melukai aku ini sedemikian rupa, kemungkinan besar, wanita Luo Yunyan itu tidak mungkin merasa jauh lebih baik. Aku ini memerintahkanmu untuk pergi dan melenyapkannya untukku. Ini, Luo Yunyan, memegang posisi terhormat penasihat kekaisaran. Hamba, hanyalah seorang tabib kekaisaran. Jika Anda membantu kamu ini untuk menyelesaikan masalah ini, aku ini akan angkat Anda jadi kepala Akademi Medis Kekaisaran yang tangani semua urusan medis seantero kerajaan. Hamba tua ini mengerti. Hamba tua ini telah mendalami racun sepanjang hidupnya dan menjamin untuk melaksanakannya dengan sempurna. Menteri Li, aku tahu Kementerian Ritusmu selalu memiliki hubungan baik dengan Luo Yunyan. Namun, apakah Anda benar-benar rela seumur hidup Anda diinjak-injak oleh gadis kecil itu? Meski hamba tak rela itu tetap tak berguna. Bagaimanapun juga dia adalah penasihat kekaisaran yang tangani kuil leluhur dan persembahan. Cukup, berhentilah berpura-pura. Anda pergi bersama tabib Istana Chen, dan Anda harus memastikan masalah ini ditimpakan pada Xiao Changfeng. Orang ini berpura-pura gila dan bodoh, menyebabkan permaisuri langit ini mengalami kemunduran. Dia baru saja menjadi putra mahkota, dukungan publik belum terkonsolidasi, dan fondasinya tidak stabil. Dia harus segera disingkirkan. Yakinlah, jika Anda menangani masalah ini dengan baik, aku akan angkat Anda jadi penasihat kekaisaran baru. Hamba menerima dekret. Berani bertindak di Istana Emas dan bertarung dengan permaisuri langit ini. Aku ini tidak pernah menyimpan dendam semalaman. Kalian berdua pria dan wanita, tunggu saja kematianmu. Ini untuk alkimia. Alkimia.
Berhentilah bersikap misterius. Kepompong ulat sutra bekas tetap kepompong ulat sutra. Mungkinkah mereka bisa disuling menjadi eliksir abadi yang menghidupkan orang mati? Menurutku, kau tak seharusnya keras kepala menolak kematian. Selagi kau punya waktu ini, cepat berikan Luo Yonyan, keramas dan mandi. Dan pakaikan dia pakaian pemakaman. Sudah selesai. Kau benar-benar seseorang yang tak menangis sebelum lihat peti mati. Jika kau akan membuat pertunjukan, lakukan semuanya. Karl, ini jelas kotoran ulat sutra yang tersisa di benang sutra. Terus terang itu adalah kotoran ulat sutra. Luo Yonyan benar-benar menyedihkan. Di ambang kematian, dia masih harus makan kotoran ulat sutra. Jika kau menyiksanya seperti ini, kau mungkin sebaiknya saja mencekiknya sampai mati. Atau, jika kau tidak tega, selagi dia masih hangat, cepatlah tidur dengannya. Apakah kau punya anus di otakmu? Mulutmu bau begitu kau membukanya. Awalnya aku tidak ingin berurusan denganmu. Kau telah menyinggungku berkali-kali, dan aku mengabaikannya setiap kali. Tapi kau sudah kelewatan. Beraninya kau berbicara tentang wanitaku seperti itu. Mulut orang tua ini terlalu kotor. Bunuh dia untukku. Beraninya kau. Aku adalah tabib kekaisaran yang bermartabat. Seorang pejabat yang pantas dan sah. Pejabat istana peringkat kelima. Meskipun kau adalah putra mahkota, kau tidak bisa menyalahgunakan hukuman pribadi. Bunuh pejabat istana yang diangkat kaisar. Omong kosong. Benar-benar bunuh dia. Kau, beraninya kau. Apakah kau mencoba memberontak? Mulut yang satu ini juga bau. Potong lidahnya untukku. Zhao Chengfeng, jangan pamer kekuasaanmu. Pengobatanmu membunuh penasihat kekaisaran. Aku akan melaporkanmu kepada permaisuri suci. Tunggu saja. Dasar bocah. Putra mahkota. Benda apa ini? Bisakah ini benar-benar berhasil? Apa? Bahkan kau tidak percaya padaku. Aku. Sudahlah. Jika kau tidak percaya ya sudah. Ini terbuat dari kokon ulat sutra yang dibuang, dan bahan-bahan obat lainnya. Disiapkan dengan distilasi, glisin. Ini khusus untuk mengobati pendarahan internal, dan pendarahan eksternal dari operasi. Aku jamin ini akan menyembuhkan Luo Yunyan. Apa? Glisin. Istri, apakah kau bermain-main denganku? The film was translated and narrated by M Media. Permaisuri suci, Zhao Chengfeng segera setelah memasuki Istana Timur, mulai melakukan perbuatan jahat. Untuk memamerkan kemampuannya sendiri, dia memberi obat pada penasihat kekaisaran. Tabib kekaisaran berusaha keras membujuknya, tetapi tidak berhasil. Dia segera dipenggal oleh Zhao Chengfeng. Sekarang penasihat kekaisaran diracun olehnya sampai mati. Memohon permaisuri suci keputusan. Copot dia dari jabatannya sebagai putra mahkota. Kami hamba-hamba rendahmu mendukung mosi ini. Zhao Chengfeng, apalagi yang ingin kau katakan? Aku menyembuhkan penyakit penasihat kekaisaran. Apalagi yang perlu dikatakan. Adapun tabib kekaisaran itu, dia memfitnah putra mahkota dan penasihat kekaisaran. Dia pantas mati. Kematiannya memang pantas. Menyembuhkan penasihat kekaisaran. Kau bicara omong kosong. Aku jelas melihatmu menggunakan beberapa benang sutra dan merebus beberapa kotoran ulat sutra. Meridian penasihat kekaisaran sudah terputus dan darah meluap ke 5 organnya. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Apakah kau benar-benar menganggap kami bodoh? Apel, kotoran ulat sutra. Bukankah itu hanya kotoran ulat sutra? Kau pakai kotoran serangga untuk obat penasihat kekaisaran. Pejabat ini juga agak paham pengobatan. Kotoran pasir ulat sutra ini, meskipun bisa menghilangkan angin dan kelembapan, dan menyelaraskan lambung untuk atasi kekeruhan, sama sekali tidak mungkin untuk sembuhkan pendarahan internal penasihat kekaisaran. Gugatan Menteri benar. Orang ini baru saja menjadi putra mahkota, dan segera mengabaikan nyawa manusia. Terlebih lagi yang dia rugikan adalah penasihat kekaisaran, Su Agung kita. Jika ini terus berlanjut, yang berikutnya mati, bisa jadi siapa saja. Kami sungguh memohon kepada permaisuri suci Anda untuk mencopot Zhao Chengfeng dari jabatan putra mahkota. Kami hamba-hambamu setuju. Zhao Chengfeng, kau sudah dengar dengan jelas bukan? Menyebabkan kematian penasihat kekaisaran adalah kejahatan serius. Sekarang aku akan mencopotmu dari jabatan putra mahkota. Posisiku sebagai putra mahkota dianugerahkan secara pribadi oleh kaisar. Kau pikir kau bisa begitu saja mengambilnya? Apakah kau bahkan pantas? Baiklah, maka Anda juga harus tahu bahwa aku permaisuri suci juga diangkat secara pribadi oleh kaisar. Orang lain tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku bisa. Putra pemberontak ini mengabaikan nyawa manusia dan meracuni penasihat kekaisaran hingga mati. Dia bersalah atas kejahatan keji. Penjaga, tangkap dia untukku. Sudah berada di sini begitu lama. Sudah waktunya untuk meregangkan otot dan tulangku. Ini
Bukankah mereka bilang, dia hanyalah orang bodoh? Bagaimana seni bela dirinya bisa begitu tangguh? Mungkinkah Jenderal Penjaga Negara diam-diam mengajarinya? Sama sekali tidak. Jenderal Penjaga Negara adalah seorang pengecut sendiri. Bisakah kucing sakit mengalahkan harimau ganas? Sebagai putra mahkota, keras kepala melawan, dan pembunuhan pengawal kekaisaran tanpa izin. Ini adalah pelanggaran berat, Mamang. Aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Ini adalah tenaga dalam. Dalam hal teknik, bahkan dengan selusin tangan, dia tidak bisa mengalahkanku. Tapi dia memiliki tenaga dalam, dan aku tidak. Tidak heran Luo Yunyan terluka. Setelah bermain begitu lama, saatnya mengakhiri ini. Jangan khawatir. Setelah kau mati, aku akan mengirim kaisar tua itu turun untuk menemanimu. Jiao Agung ini, keluargaku sih, akan mengaturnya untukmu. Yin Yan, kau sudah bangun. Luo Yunyan, apakah kau manusia atau hantu? Hantu! Aku khawatir, aku telah mengecewakan permaisuri suci Anda. Berkat obat putra mahkota, aku Luo Yunyan tidak hanya tidak mati, tetapi juga mengubah kemalangan menjadi berkah. Kekuatanku telah maju lebih jauh lagi. Dia benar-benar menyembuhkanmu. Ini tidak mungkin untuk dikuburkan. Aku dengar seseorang menyelinap ke tempat tidurmu tadi malam. Apakah ini untuk mengangkat seorang putri mahkota? Putra mahkota. Apa putri mahkota? Aku bukan orang seperti itu. Itu hanyalah rencanaku untuk bagaimana menjatuhkan si King Qiu. Lihat di sini. Bukankah ini rencananya? Kamu tidak perlu membuktikan apapun padaku. Apa hubungannya denganku? Bagaimana bisa tidak berhubungan? Posisi putri mahkota ini awalnya ditujukan untukmu. Apakah kamu sudah lupa? Kamu bahkan mengungkapkan perasaanmu padaku. Siapa yang mengaku padamu? Yao Chengfeng, di matamu, apakah aku benar-benar tidak berharga? Mengapa kamu di sini lagi? Dulu, ketika kamu mengusirku, mengapa kamu tidak bertanya padaku? Apakah aku pantas? Apakah kereta api baru tahu belok setelah nabrak tembok? Baru ketika ingus mencapai mulutmu barulah kamu sadar. Anak itu sudah meninggal. Dan sekarang kamu datang untuk merawat. Bukan begitu, sudah terlambat. Yao Chengfeng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut sujud dan akui kesalahanmu. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Ampuni nyawaku. Apakah kamu sudah gila? Cukup, cepat kembali ke pangeran Kinmu itu. Cuci kakinya yang bau dan hangatkan spray ranjangnya. Jangan menggangguku di sini. Baiklah, karena kau begitu delusi. Jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Putra mahkota Yao Chengfeng, terimalah titah kekaisaran. Sebagai ibu bangsa, aku prihatin akan negara dan rakyatnya. Tidak bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Rong Utara menyerbu, dan rakyat jelata gelisah. Aku putuskan melancarkan ekspedisi hukuman untuk mengamankan negara. Secara khusus memerintahkan putra mahkota Yao Chengfeng untuk mengumpulkan dana militer. 20 juta liang perak. Batas waktunya adalah 3 hari. Jika ada penundaan, jabatan putra mahkota akan dihapuskan. Dan kau akan diusir dari Istana Timur. 20 juta liang perak. Ini adalah pajak pendapatan setahun untuk kas negara. 3 hari. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Kamu mencoba membunuhnya. Takut mati. Jika kau takut mati, maka secara sukarela lepaskan jabatan putra mahkota. Jujur saja berpegangan pada kaki permaisuri suci. Dan jadilah anjing. Bahkan jika kau tidak bodoh. Bahkan jika ilmu bela dirimu luar biasa. Apa gunanya itu? 3 hari untuk mengumpulkan 20 juta liang. Bahkan jika keluargamu memiliki tanduk limpahan, terus-menerus menghasilkan telur emas, 3 hari tidak akan cukup. Yao Chengfeng, kau pasti mati. Belum tentu. Belum tentu. Aku pikir kau sudah gila. Kau pasti ketakutan sampai tidak waras. Berbicara tanpa berpikir. Berbicara omong kosong. Betapa menyedihkan. Xiao Chengfeng, kali ini kamu benar-benar celaka. Mari, cepat dan melarikan diri. Selama Gunung Hijau tetap ada, tidak akan kekurangan kayu bakar. Seorang pria sejati bisa membungkuk dan meregang. Kali ini, mari kita sementara menghindari ujung tajamnya. Dan di hari lain, kita akan bangkit lagi. Itulah yang dilakukan orang pintar. Yao Chengfeng, dengarkan nasihat nyonyamu dan cepatlah menyelamatkan diri. Beraninya kau meremehkanku. Hari itu, aku bisa membuatmu seekor anjing liar. Hari ini, aku bisa melakukan hal yang sama. Muan Sue, bagaimana kau bisa memfitnah anakku Chiang Feng seperti ini? Setelah bertahun-tahun ini, aku orang tua ini telah membesarkanmu dengan sia-sia. Kau membesarku. Jika aku tidak merendahkan diri untuk melayani musuh, kediaman jenderal pasti sudah lama hancur. Kau terus menyebut dirimu Ching Fengku. Bukankah aku, anakmu juga? Kau. Nah, kau harus cepat melarikan diri.
3 hari 20 juta. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Meskipun kau sudah menjadi Istana Timur, kau masih tidak punya apa-apa. Apalagi 20 juta. Bahkan 2 juta. Akan menjadi hukuman mati. Bukankah itu hanya 20 juta? Mengapa kamu bertingkah seolah belum pernah melihat uang sebelumnya? Pada saat seperti ini, kamu masih punya waktu untuk bersantai seperti ini. Apakah kamu mendengarku? Aku dengar. Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Itu 20 juta. Pendapatan pajak tahunan kas negara Shou Agung. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Mari kita lari ke selatan. Pengikutku semua ada di sana. Mereka bisa melindungi kita. Paling buruk, kita akan menggunakan status kita sebagai putra mahkota untuk memulai pemberontakan dan menyatakan diri sebagai raja. Aku tidak menyangka, penasihat kekaisaran. Kamu begitu mengesankan. Situasinya sangat mendesak. Jangan terlalu santai. Aku siap. Sebelum permaisuri iblis itu datang untuk membunuh kita, ayo cepat pergi. Bukankah itu hanya 20 juta? Tidak perlu khawatir. Itu hal yang mudah. Biar aku istirahat 2 hari lalu urus itu. Apa masalah besarnya? Dia tidak mungkin mengalami kambuh kebodohannya, bukan? Apa yang dia ocehkan di sini? Apa yang akan kita lakukan? Perjalanan ini berbahaya. Jika kebodohannya kambuh lagi, lalu bagaimana kita bisa bangkit kembali? Xiao Chengfeng, yakinlah, karena aku sudah memutuskan untuk membantumu. Aku Luo Yunyan, tidak akan meninggalkanmu. Penasihat kekaisaranku. Meskipun ketulusanmu sangat menyentuhku, dan aku sangat terharu, aku sungguh belum menjadi bodoh. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, dalam beberapa hari, aku akan mendapatkan puluhan juta uang saku. Puluhan juta. Sepertinya, kebodohannya sudah kambuh. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Sepertinya, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Lihat saja sendiri. Xiao Chengfeng. Beberapa hari terakhir ini, kau terus-menerus menulis dan menggambar. Apakah semua ini demi ini? Teknologi Shou Agung tidak terbelakang. Banyak hal. Tidak lagi. Hal baru. Oleh karena itu, aku hanya bisa memulai dari ekonomi dan aspek lainnya. Obligasi nasional ini adalah salah satu item tersebut. Cukup bagi kita untuk menggenggam jalur kehidupan ekonomi Shou Agung. Begitu kita memegang kendali keuangan Shou Agung di tangan kita, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan. Paling tidak, si King Qiu akan ragu untuk bertindak dan tidak akan berani mengejar serta membunuh kita lagi. Percuma. Apa kau tidak tahu? Shou Agung sudah memiliki obligasi nasional ini. Apa? Shou Agung bahkan punya obligasi nasional. Shou Agung ini, dinasti aneh macam apa ini? Dari deskripsimu, seharusnya hal yang sama. Tapi, namanya seharusnya tidak disebut obligasi nasional. Dan namanya adalah surat kredit. Dengan kata lain, Istana Kekaisaran pinjam uang dari rakyat jelata. Lalu dalam jangka waktu tertentu, membayar sejumlah bunga tertentu. Ini benar-benar hal yang sama. Xiao Chengfeng, mari kita tetap melarikan diri. Kau tidak bisa mengakali mereka. Melarikan diri. Mengapa kita harus melarikan diri? Memiliki obligasi nasional bahkan lebih baik. Ini menyelamatkanku dari kesulitan membuang-buang napas. Menjelaskannya lagi kepada mereka. Istri, Anda memiliki informasi tentang Shou Agung. Anda pasti akrab dengan orang-orang kaya. Mengetahui luar dalam. Tunggu saya untuk memberi Anda kriteria seleksi untuk orang-orang. Anda memberitahu mereka untuk datang rapat besok. Apakah kau benar-benar akan melakukan ini? Jika ini gagal, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri. Yang seharusnya melarikan diri adalah mereka. Apa? Dalam satu hari, 50 juta liang perak benar-benar terkumpul. Juga, ada 200.000 liang emas. Selain perbekalan militer yang diserahkan, sisanya semua jatuh ke kantong Xiao Chengfeng. Itu benar-benar gila. Orang-orang ini, demi gelar bangsawan-bangsawan Taiping, kosong. Benar-benar gila. Gelar bangsawan Taiping, itu nomor 2. Para pedagang ini, kaya raya tapi tanpa status. Tak punya koneksi meski sudah habiskan uang beli status. Xiao Chengfeng, justru poin inilah yang dia hargai. Itulah mengapa dia mengizinkan mereka untuk bertindak sembrono. Benar-benar pantas mati. Permaisuri suci, kekuatan Xiao Chengfeng tumbuh setiap hari. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita harus menyerang dengan tegas. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Menurutku, mengapa kita tidak bunuh saja kaisar tua itu dulu? Kaisar anjing itu sudah lama, setengah mati. Membunuhnya, sama seperti menghancurkan semut. Sama sederhananya, Yao Chengfeng sebagai putra mahkota. Dia kemudian bisa, secara sah dan benar mewarisi takhta. Apakah kau sudah gila?
Ya, nasihat permaisuri suci benar. Kalau begitu mari kita bunuh Xiao Chengfeng dulu. Apa kau pikir aku tidak mau? Meracuni, pembunuhan, jebakan madu. Yang mana dari ini yang belum dicoba permaisuri ini? Idiot ini, licik seperti belut. Dan dia memiliki Luo Yunyan dan Li Qingyu melindunginya dengan ketat. Tidak mungkin membunuhnya. Mengerti, permaisuri suci. Kami awalnya mengumpulkan dana militer. Justru untuk permaisuri suci untuk secara pribadi memimpin ekspedisi. Untuk menghancurkan Rang Utara. Agar dia bisa dengan sah dan legal menjadi permaisuri di generasinya. Mengapa kita tidak membalikan rencana mereka melawan mereka? Namun untuk ekspedisi kekaisaran ini, kita akan membawa Xiao Chengfeng ikut. Begitu si bodoh itu menginjakan kaki di medan perang, dia pasti akan mati. Baiklah, lakukan saja seperti yang kau katakan. Kali ini kita harus membuatnya benar-benar bertemu Raja Neraka. Ya, Bahkan sebagai penasihat kekaisaran, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Harus hidup dulu untuk bisa membelanjakan yang didapat. Jika kau bertanya padaku, permaisuri iblis ini merencanakan dengan cermat untuk mengirimmu ke medan perang. Dia jelas berniat membunuhmu. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamanku tentang permaisuri iblis ini, dia pasti akan mencoba segala cara yang mungkin untuk membuat Xiao Chengfeng mati di medan perang. Oleh karena itu, kita harus berhenti memikirkan uang. Mari kita berpikir dengan hati-hati. Bagaimana cara bertahan hidup di medan perang? Aku, seorang raja prajurit pasukan khusus yang bermartabat. Itu adalah seseorang dari Gunung Mayat dan Lautan Darah yang merangkak keluar. Jika kamu ingin bertahan hidup di medan perang, hanya ada satu cara. Cara apa? Cara apa? Menangkan pertempuran. Menangkan pertempuran. Tepat sekali, di medan perang. Ini antara kamu mati atau aku hidup. Hanya mereka yang menang, yang berhak untuk bertahan hidup. Bukankah yang kau katakan itu omong kosong? Tentu saja kita tahu kita harus menang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menang. Permaisuri iblis ini cermat merencanakan kematianmu. Dia pasti akan membuatmu pergi tempat paling berbahaya, bahkan mungkin menjatuhkanmu dari belakang. Lalu, kau belum pernah bertempur dalam perang sebelumnya. Akan menjadi keajaiban jika kau bisa menang. Aku belum pernah berperang. Ketika aku sedang bertarung, kamu masih memakai celana selangkangan terbuka. Kambuh lagi. Jangan bicarakan itu dulu. Bagaimanapun juga kau adalah dari Biro Kota Kekaisaran, seorang utusan seragam bordir, dengan pengalaman yang cukup memimpin pasukan. Mari kita diskusikan dengan benar. Apakah dia bisa bertahan hidup? Semuanya terserah padamu. Aku, prajurit yang biasanya aku pimpin. Semuanya adalah agen rahasia. Aku biasanya memimpin mata-mata untuk mengumpulkan intelijen militer dan membunuh musuh. Ya, tapi untuk benar-benar memimpin pasukan ke medan perang, Aku tidak percaya diri. Terlebih lagi, ada juga permaisuri iblis di belakangku, menjaga langkahku, mempersulit keadaanku, dan mencoba membunuhku. Aku adalah raja prajurit. Raja prajurit. Aku rasa, meskipun kau belum mencobanya sebelumnya, kau bisa mencoba. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh raja prajurit? Benar. Benar. Nilai sejati dari raja prajurit. Apakah kamu mengerti? permaisuri suci tiba. Xiao Chengfeng, permaisuri ini akan secara pribadi memimpin ekspedisi besok. Apakah kau sudah siap? Aku punya pengaturan sendiri. Tidak perlu permaisuri suci khawatir. Betapa mulut besar. Kalau begitu katakan padaku, persiapan apa yang telah kau buat? Tidak bisakah aku mengatakannya? Ini menyangkut ekspedisi penghukuman. Jika kau tidak mengatakan, permaisuri ini akan menghukummu karena mengabaikan urusan militer. Dia di sini untuk mengumpulkan informasi. Dia akan menargetkanmu. Aku raja prajurit yang bermartabat. Apakah aku takut pada wanita tua itu yang mengincarku? Kau tidak bisa sehari tanpa membual, bukan? Aku belum membuat persiapan apapun. Xiao Chengfeng, apakah kau tahu bahwa menyembunyikan informasi militer adalah kejahatan besar? Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Lagi pula, si Ling Yun itu, bukankah dia mengirim orang untuk mengawasiku setiap hari? Apapun yang aku lakukan, dia tahu lebih baik dari siapapun. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi tanyakan padanya. Xiao Chengfeng, sebagai putra mahkota, dengan ekspedisi yang sudah dekat, bagaimana kau bisa melakukan hal yang absurd seperti itu pada saat itu? Ketika kau berada di medan perang, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Sama juga untukmu. Baiklah. Masih bertingkah bodoh padahal ekspedisi sudah dekat. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan permaisuri ini karena mengambil nyawamu. Bunut. Sekarang pakai sayap pun kita tak bisa lari.
Sudah kubilang sejak lama bahwa permaisuri iblis itu memiliki niat buruk. Aku tidak menyangka dia begitu tak tahu malu sampai kolusi internal dan eksternal menjebak kita dalam pengepungan. Dia benar-benar pantas mati. Jangan sebut permaisuri iblis itu untuk sekarang. Di luar ada puluhan ribu bandit Rong Utara. Kita hanya tersisa beberapa ratus orang saja. Bahkan jika kita bisa bertarung 1 lawan 100, kita hanya bisa bertarung untuk kehancuran bersama. Zhao Chengfeng, situasinya sudah genting. Apa yang kau lakukan? Sepertinya kita hanya bisa mati bertarung di sini. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Hei, bodoh, kemarilah. Hai, istri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ingin meninggalkan pewaris untuk keluarga Xiao kita. Tinggalkan Benny. Hal semacam ini tergantung pada kesempatan. Tidak bisa terburu-buru. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Maksudku, kita berdua akan bertukar pakaian. Aku akan membantumu mengalihkan perhatian para pengejar. Kau sendiri, larilah menyelamatkan diri. Kamu bersedia mati untukku. Aku istrimu. Tentu saja aku rela mati untukmu. Ini. Pakaiannya terlalu The film mencolok. was translated Mari kita ganti dengan and milikku saja. narrated by Ini lebih tidak M-Media. mencolok. Lebih mudah melarikan diri. Kamu juga bersedia mati untukku. Meskipun kau selalu bertindak bodoh, tapi aku tahu. Sebenarnya kau sama sekali tidak bodoh. Kau lebih kuat dari pria manapun. Di show agung. Memiliki wanita seperti itu, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Kalian berdua penuh kasih sayang. Aku Xiao Chengfeng tidak bisa tidak adil. Aku bilang, di medan perang, mereka yang bisa menang adalah satu-satunya yang berhak hidup. Kota Shu Agung. Ayo. Zhao Chengfeng dari Shu Agung ada di sini. Mati. Kalau begitu kalian semua akan mati. Biarkan aku menunjukkan padamu. Apa? Itu Raja Prajurit sejati. Itu kamu. Apa? Kau tidak menyukainya? Aku jauh lebih menarik daripada kedua gadis kecil itu. Selama kau bersedia menjadi rakyatku, aku bersedia berbagi dunia denganmu. Berbagi dunia. Orang yang menghancurkan Rong Utara adalah aku. Sekarang, aku telah mencapai prestasi yang tak tertandingi. Mengambil alih tahta adalah hal yang wajar. Mengapa aku harus berbagi dunia denganmu? Apakah kamu mengandalkan usiamu? Atau karena Jika kau tidak tahu mana yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Pencuri kecil yang tidak tahu berterima kasih. Setelah aku membunuhmu, aku akan kembali dan membunuh pencuri tua itu. Kekaisaran Zhao Agung akan menjadi milikku. Iblis betina kurang ajar. Cepat datang dan mati. Kalah. Kalah pada bodoh. Aku menolak menerima ini. bukan apa-apa. Permaisuri iblis ini tidak bisa menyakitiku. Aku adalah raja prajurit pasukan khusus. Baiklah. Aku tahu kau adalah raja prajurit. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melakukan apa? Tentu saja. Kita harus memperbaiki istana kekaisaran dan menguntungkan rakyat. Mulai sekarang, kalian akan menjadi selir kekaisaran Raja Bodoh. Saksikan suamimu saat aku membangun era kemakmuran.